Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Faktanya, apa yang disebut hantu asli ini belum pernah terlihat sebelumnya. Para penggarap tidak percaya pada hantu, sama seperti mereka tidak percaya pada makhluk abadi. Yah, Li Qiye membukakan matanya lalu terkekeh, itu sulit untuk dikatakan, tapi jika kamu ingin mengetahuinya, maka pergilah ke kuburan di alam bumi. Jika Anda memiliki kesempatan untuk menyelam ke dalam, mungkin Anda benar-benar akan bertemu dengan hantu asli. Ah, lupakan saja. Sang Taoisme melompat dan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya seolah-olah dia sedang ditatap oleh hantu. Li Qiye tertawa kecil lalu memandang ke arah cakrawala jauh. Setiap kali dia datang ke tempat ini, dia selalu ingin pergi ke suatu lokasi tertentu. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang bahkan dia tidak akan pernah bisa mendapatkannya, tapi dia masih bisa mencobanya lagi. Sementara Li Qiye menatap ke cakrawala jauh, Sang Daois mengeluarkan cangkang kura-kura lain dan mengocoknya. Apa yang ingin kamu hitung? Li Qiye mengamati penganut Taoisme yang terpukul oleh kebiasaan pekerjaannya dan bertanya, apakah kamu sedang mencoba menghitung kuburan utama? Sang Taoisme tersenyum kecut dan menjawab, saya tidak berani menghitung kuburan utama karena petir surgawi akan membuat saya mati. Hehe, tapi meski aku tidak bisa melakukannya, aku masih bisa menghitung keberuntunganku sendiri. Bukan tentang masa depan dan bukan tentang kehendak surga, hanya keberuntunganku sendiri untuk melihat alam besar mana yang tepat untukku. Li Qiye dan Lan Yunzu tidak tahu harus berkata apa. Sang Tao memang seorang peramal alami, dia ingin mengetahui segalanya, kebiasaan ini harus diperbaiki. Tidak perlu menghitung. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, pergilah ke alam api jika kamu menginginkan alam yang cocok, tempat itu tepat untuk suku hati hantu. Ikuti kata hati Anda dan Anda pasti akan mendapat manfaat besar. Setelah mendengar ini, Sang Daois berhenti mengguncang cangkang kura-kuranya dan dengan cepat bertanya, benarkah? Pergi dan lihat sendiri. Tentu saja, Anda juga bisa menghitung untuk melihatnya, tapi saya yakin saya tidak salah. Li Qiye menjawab sambil tersenyum. Si kecil ini pasti percaya pada Tuan dan akan mengikuti saran Anda. Sang Tao dengan cepat menyingkirkan cangkangnya dan bertanya, bagaimana cara seseorang mencapai alam api? Li Qiye menunjuk ke suatu arah dan berkata, lurus saja dari sini dan kamu akan menemukan platform Dao. Pergi melalui portal dan itu akan memindahkanmu ke alam api. Terima kasih, Tuan, atas bimbingan Anda. Sang Taoisme membungkuk dan dengan cepat menunjukkan rasa terima kasihnya, si kecil ini tidak akan mengganggumu lagi. Saya akan pergi ke depan untuk menemukan alam api. Pergilah, panenmu tidak akan sedikit. Li Qiye tersenyum menanggapinya. Sang Tao mengucapkan selamat tinggal pada dua orang lainnya dan pergi menuju ke arah yang ditunjuk Li Qiye. Sang Tao sudah puas memasuki alam rahasia bersama Li Qiye jadi sekarang dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan kekayaannya sendiri. Lan Yunzu dan Li Qiye menyaksikan Sang Daois pergi. Setelah itu, Lan Yunzu bertanya, kemana kita pergi sekarang? Akankah kita bertemu dengan kelompok guru? Li Qiye memilih dan menatap Lan Yunzu dan berkata, apakah kamu menginginkan batu takdir yang sebenarnya? Takdir batu yang sebenarnya. Lan Yunzu mengkonsolidasikan dan menjawab, aku sudah memiliki harta karun takdirku sendiri. Itu diciptakan dari batu takdir yang luar biasa. Batu yang disebutkan oleh Lan Yunzu sungguh menakjubkan. Pada akhirnya, sekte sungai adalah garis keturunan kaisar dan dia adalah keturunannya, jadi batu yang dimilikinya tentu saja tidak biasa-biasa saja. Li Qiye menambahkan sambil tersenyum, tetapi tempat ini memiliki takdir batu sejati yang lebih baik, yang lebih cocok untukmu. Tentu saja, ini hanya jika Anda memang ditakdirkan untuk memilikinya. Lan Yunzu tersenyum dan menatap, Paman, jangan coba-coba menipuku. Harta takdirku yang sebenarnya diciptakan dari batu takdir 8 akumulasi surgawi, hanya sedikit lebih buruk daripada batu dengan 9 akumulasi surgawi. Bahkan harta takdir sebenarnya dari keturunan tahta tulang hanya sedikit lebih baik dari milikku, Imperial Spear-nya memiliki 9 akumulasi. Di antara batu takdir ini,
memiliki 9 akumulasi akan menjadi batas atas sehingga batu takdir dengan 9 akumulasi adalah yang terbaik. Tidak heran mengapa Lan Yunzu mengatakan bahwa batu miliknya tidak buruk, ini sudah sangat rendah hati. 8 batu akumulasi takdir layak disebut harta tak ternilai harganya, sedangkan 9 batu akumulasi adalah barang yang hanya bisa diperoleh dengan kekayaan besar. Li Qiye menahannya dan berkata, gadis, lebih sering daripada tidak, kekuatan dari harta karun takdir sejati bukan karena jumlah akumulasi surga. Apalagi kualitas batu tersebut tidak bergantung pada kuantitasnya juga. Sejak dahulu kala, tidak semua senjata takdir sejati Kaisar Abadi dibuat dari 9 batu takdir akumulasi. Selain itu, sebagian besar eksistensi tak terkalahkan tidak hanya mencari 9 batu takdir akumulasi karena pengungkapannya tidak selalu menghasilkan senjata takdir sejati yang terkuat. Lan Yunzu menatapnya dengan malu-malu dan berkata, Paman, saya tahu. Guru saya telah mengajarkan saya akal sehat dasar ini ketika saya mulai menjaga. Yang ada hanyalah batu takdir yang paling cocok dan bukan batu takdir yang terkuat. Kuantitas akumulasi surga di batu-batu ini hanyalah sesuatu yang digunakan dunia untuk mengatur, bukan untuk membedakan kekuatannya. Saya tidak perlu Paman menjelaskan hal ini kepada saya. Lan Yunzu menekankan dan melanjutkan, misalnya, Kaisar Abadi Buzan. Harta karun sejati Kaisar Abadi miliknya hanya dibuat dari 1 batu takdir akumulasi surga, namun batu itu masih tak terkalahkan di 9 langit dan 10 bumi. Oleh karena itu ungkapan sebelumnya, hanya ada batu takdir yang paling cocok, dan bukan batu takdir terkuat. Faktanya, kisah Kaisar Abadi Buzan beredar dari generasi ke generasi. Senjatanya yang terbuat dari 1 batu takdir menjadi akumulasi keajaiban bahkan di antara senjata Kaisar Abadi. Anda benar, menemukan batu yang paling cocok adalah aspek paling penting bagi para pembudidaya. Li Qiye tersenyum dan melanjutkan, tetapi perlu diingat bahwa ada juga detail lain pada batu takdir ini. Inilah sebabnya mengapa selama ini batu-batu tersebut diklasifikasikan menurut sistem besar. Misalnya, jika kita memiliki 2 batu yang keduanya hanya memiliki 1 akumulasi surga, jika salah satunya berisi api peradangan sedangkan yang lainnya berisi dao burung vermilion, menurut Anda mana yang lebih kuat? Keduanya termasuk dalam elemen api. Tentu saja aku tahu ini. Jika penggarap berlatih dengan hukum nasib api surgawi, maka batu dengan api peradangan akan lebih kuat, tetapi jika mereka berlatih dengan hukum nasib burung yang berapi-api, maka itu akan menjadi batu dengan vermilion ber. Lan Yunzu mencibir dan berkata, Paman, jangan uji aku, ini hanya pengetahuan umum. Li Qiye tersenyum dan melanjutkan pertanyaannya, bagus sekali, sekarang mari kita memiliki 2 batu takdir dengan 2 akumulasi surga. Salah satunya memiliki api peradangan dan es misterius sementara. Yang lain memiliki dao burung vermilion dan hering api. Menurutmu mana yang lebih kuat? Lan Yunzu merenung sebelum menjawab, jika kita menggunakan hukum takdir yang sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka batu takdir kedua akan lebih kuat. Batu takdir pertama dipengaruhi oleh konflik antara api dan es, sehingga bahkan penggarap hukum takdir api surga pun akan dilemahkan oleh hal ini. Yang kedua memiliki dao burung vermilion dan hering api, keduanya adalah burung yang berapi-api, jadi itu akan membuat hukum nasib burung yang berapi-api menjadi lebih kuat. Li Qiye terkekeh dan berkata, layak menjadi keturunan sungai 1000 ikan mas, kamu tidak terlalu bodoh. Lan Yunzu menyambutnya dengan menginjak kaki Li Qiye dan menyorotnya, Paman, apa yang ingin kamu katakan? Jika kamu terus menggodaku, lebih baik kamu berhati-hati. Lan Yunzu menggigitnya sambil mengambil pose yang galak. Li Qiye masih tersenyum sambil melanjutkan, kalau begitu aku akan mengujimu lagi. Kami akan menggunakan doa yang sama lagi, satu dengan hukum nasib api surgawi sementara yang lainnya dengan hukum nasib burung yang berapi-api. Lalu kami akan memberi mereka pilihan 2 batu takdir baru. Keduanya memiliki 3 akumulasi surga. Salah satunya memiliki api peradangan, es misterius, dan yang murni. Yang lainnya memiliki dao burung vermilion, dao hering api, dan api samadi. Menurutmu batu mana yang cocok untuk mereka? Lan Yunzu berpikir sejenak sebelum menjawab, secara teori, kedua pertarungan tersebut adalah kekuatan api. Meskipun api samadi bukan berasal dari cabang burung yang berapi-api, namun jelas menambah 2 dao lainnya.
Batu takdir pertama mungkin memiliki api yang murni yang juga berasal dari cabang api, tetapi es dao misterius bertentangan dengan api yang murni dan api peradangan. Bahkan jika api yang murni dan api peradangan saling mendukung, menyebabkan mereka menjadi beberapa kali lebih kuat, konflik dengan es misterius akan mengakibatkan kekuatan mereka semakin melemah. Jadi, secara logika, batu takdir kedua lebih kuat. Lan Yunzu adalah keturunan sekte sungai jadi dia memiliki pengetahuan luas dalam hal ini, sehingga penjelasannya sangat masuk akal. Kamu salah. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika seseorang mengolah hukum takdir api surga yang baik dan membuka batu itu menjadi harta takdir sejati miliknya, maka 3 akumulasi surga di dalam batu ini akan berubah. Yang dao yang murni akan menjadi inkubator untuk membongkar es dao yang misterius. Kemudian, es misterius dan api peradangan dao akan menyatu dengan yin dan yang, melahirkan dao yin yang tertinggi yang baru. Dengan harta sejati ini, hukum takdir api surga awal dari penggarap api berapi ini akan menjadi hukum takdir paling kejam di dunia ini. Benar-benar, Lan Yunzu bertanya dengan ragu. Tentu saja itu benar. Teori ini disebut fusi akumulasi galaksi. Ketika batu takdir dimurnikan menjadi harta takdir yang baru, jika Anda dapat menggabungkan beberapa akumulasi sejati bersama untuk membentuk akumulasi yang benar-benar baru, kekuatan akan menjadi lebih kuat dan hebat. Tentu saja, fusi ini memiliki persyaratan yang sangat ketat. Sangat jarang melihat batu takdir dengan akumulasi yang dapat melebur. Jenis batu takdir ini jauh lebih langka daripada batu takdir 9 akumulasi cakrawala. Fusi akumulasi surgawi. Lan Yunzu merenung sebelum menjawab, saya rasa saya pernah mendengarkan sebelumnya. Oh, benar, guru telah menyebutkannya di masa lalu, peleburan ini hanya mungkin terjadi secara teori dan bahkan hingga saat ini, para pendengar tidak menerima cara berpikir seperti itu. Mereka berpikir bahwa fusi jenis ini hanyalah spekulasi teoritis. Kalau begitu kamu salah. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, diskusi tentang perpaduan ini telah ada sejak zaman yang sangat kuno dan ini bukan hanya sekedar teori. Kemudian, selama era ekspansi kesunyian, orang yang melaksanakannya adalah Kaisar Abadi Qianlong dari Sekte Abadi yang melonjak. Dunia tahu bahwa harta karun sejati Kaisar tercipta dari 3 batu akumulasi takdir surgawi, tetapi sangat sedikit orang yang menyadari bahwa harta karun sejati ini memiliki dao ketiga yang menyatu. Seseorang benar-benar berhasil melakukan fusi jenis ini. Lan Yunzu memeluknya pelan. Li Qiye mengangguk dan menambahkan, bukan hanya Kaisar Abadi Qianlong, beberapa makhluk tak terkalahkan lainnya juga telah melakukannya selama era Kaisar. Generasi mendatang tidak menyadarinya, namun sedikit orang yang mengetahui rahasia ini menganggap fusi ini sebagai batu takdir yang paling agung. 3 dao adalah eksistensi, 6 dao adalah wujud agung, dan 9 dao adalah dewa. Lan Yunzu mendengus, fusi tertinggi. Batu takdir ini dilahirkan oleh langit dan bumi, sehingga masing-masing akumulasi surga ini berbentuk lingkaran dan merupakan grand dao yang mengikuti sistem yang sangat khusus dan dibuat dengan sangat halus. 3 akumulasi termasuk keberadaan dao, seperti pedang harimau, pohon murbei, dan burung nasar yang berapi-api. Batu dengan 4 hingga 6 dao disebut gambar agung karena akan melahirkan dao yang lebih kuat. Misalnya, jika batu 6 akumulasi berisi 3 dao yang tercantum di atas, maka dao ke-6 mungkin memiliki bentuk yang kuat seperti matahari dan bulan atau yin dan yang. Mengenai 9 akumulasi batu takdir, batu yang memiliki 7 atau lebih akumulasi kemungkinan mengandung 1 dao para dewa. Batu 9 akumulasi pasti berisi setidaknya 1. Karena sistem khusus ini, sebagian besar pembudidaya percaya bahwa dao bentuk agung lebih kuat dari dao keberadaan, sedangkan dao dewa secara alami lebih kuat daripada dao bentuk agung. Masuk akal bagi para pakar ini untuk memiliki keyakinan ini. Misalnya, dao naga sejati, kekuatan tentu lebih kuat dari dao sungai besar. Selama puluhan juta tahun, karena sistem ini, banyak petani yang benar-benar percaya bahwa lebih banyak akumulasi lebih baik. 1. Bagian ini mungkin membingungkan, tapi keberadaan adalah makhluk biasa. Bentuk agung adalah sesuatu yang agung, seperti geografi atau matahari dan bulan, dan dewa hanyalah makhluk dewa, seperti naga sejati. Pada akhirnya, hanya ada batu takdir yang paling cocok dan bukan yang terkuat.
Li Qiye tersenyum dan melanjutkan, tempat ini adalah tempat terbaik dalam memproduksi batu takdir dengan kualitas terbaik dan terlangka di dunia ini. Mungkin Anda bisa menemukan batu takdir yang lebih pas atau yang memiliki perpaduan yang tepat untuk diri Anda sendiri. Atau, kita bahkan dapat mengambil langkah mundur dan berasumsi bahwa Anda tidak akan dapat menemukan batu tersebut, tetapi batu takdir 9 yang terakumulasi bukanlah pilihan yang buruk. Lan Yunzu menyorotinya dan dengan cepat berkata, ayo pergi, kamu pikir aku tidak bisa melakukannya. Li Qiye tertawa kecil dan memeriksanya sebelum berkata, ayo pergi ke sana. Kami pasti bisa menemukan tempat itu. Dia kemudian memimpin jalan. Alam logam penuh dengan bebatuan yang berdekatan dalam pola yang rumit. Sangat mudah untuk tersesat saat berjalan-jalan di tempat ini, tapi Li Qiye tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Sepertinya dia pernah ke sini sebelumnya. Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Melihat bagaimana Li Qiye begitu riang saat memimpin, Lan Yunzu memandang dan bertanya. Li Qiye menjentikkan kening dan menjawab, aku sudah bilang padamu untuk membaca lebih lanjut tapi kamu tidak percayaku. Membaca catatan orang bijak sangatlah bermanfaat, salah satu orang bijak telah meninggalkan peta makam utama. Yang tidak menyenangkan, jika Anda pernah melihatnya sebelumnya, maka Anda akan segera memahami tempat ini. Lan Yunzu tidak mempercayainya dan memutar matanya untuk berkata, kenapa aku belum pernah mendengar tentang peta orang bijak ini? Li Qiye menyampaikan dan berkata, ini karena kamu kurang pengetahuan. Anda memiliki pandangan sempit seperti katak di dasar sumur jadi tentu saja Anda tidak akan tahu tentang peta ini. Kamu adalah katak dengan pandangan sempit. Lan Yunzu membalas dengan marah. Li Qiye hanya tertawa kecil dan menjentikkan dahinya sekali lagi hanya untuk ditanggapi dengan memainkannya secara agresif. Alam logam sangat luas dan penuh dengan bebatuan besar, pegunungan batu, formasi batuan, dan pantai dengan kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Hanya ada sedikit pepohonan di pemandangan yang memenuhi bebatuan ini. Banyak kekuatan besar dan penggarap gelandangan telah datang ke alam logam. Mereka semua dengan cepat mencoba menemukan harta karun logam dan batu dewa segera. Bagi para penggarap, tidak ada seorang pun yang akan menyia-nyiakan kesempatan langka ini karena kuburan hanya dibuka setiap beberapa generasi sekali. Lan Yunzu dan Li Qiye tidak berjalan jauh sebelum bertemu dengan beberapa hantu. Itu Li Qiye. Pada saat ini, Li Qiye menikmati reputasi yang terkenal karena semua orang tahu bahwa dia bisa membunuh tanpa menambahkan mata. Para penggarap hantu sangat berhati-hati karena Li Qiye telah memenggal kepala orang-orangnya seperti memotong semangka. Hantu yang lebih lemah segera mundur setelah mereka melihatnya. Li Qiye kemudian memimpin Lan Yunzu ke tujuan mereka di mana mereka bertemu dengan banyak kekuatan dan kekuatan besar. Beberapa sekte ingin menggali di pegunungan untuk menemukan batu dewa sementara yang lain pergi jauh ke dalam gua untuk menemukan logam abadi yang legendaris. Karena tempat ini menghasilkan banyak harta karun berbahan dasar batu, banyak pembudidaya dan sekte mendapatkan hasil panen yang besar. Setelah melintasi pantai berpasir yang luas, mereka berdua melihat seorang master menghancurkan sebagian pantai ini dan dia berhasil menggali batu pasir kehancuran. Hahaha, segudang pasir halus. Ini adalah raja dari segala pasir, batu pasir peninggalan yang legendaris. Pergi sekarang, buruan gali. Pasir batu pertempuran ini selalu berpasangan, masih ada satu lagi di bawah sana. Penggarap lainnya menjadi gila setelah melihat seseorang menggali batu pasir kekaisaran. Mereka semua mulai menggali yang lain dengan gila-gilaan. Li Qiye dan Lan Yunzu kemudian melewati sebuah sungai besar dan melihat sekelompok orang menyelam ke bawah. Mereka semua berasal dari sekte yang sama dan mereka sepertinya bertekad untuk mencari di sungai secara keseluruhan sebelum menyerah. Salah satu murid dari hilir berteriak dengan marah, saya parkir, saya parkir. Guru, saya menemukan batu sumber air segudang. Setelah mendengar ini, kelompok petani melonjak ke hilir dengan gembira. Guru sekte melihat batu harta karun itu dan dengan gembira berseru, ini memang batu sumber air segudang yang membutuhkan sekte ini. Bagus, kerja bagus. Xiao Liuzi, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Aku akan mengingatnya untuk saat ini dan akan memberikan hadiah setelah kita kembali. Murid yang memberikan kontribusi besar ini sangat bahagia. Li Qiye dan Lan Yunzu kemudian melintasi punggung gunung berbahaya lainnya. Banyak percakapan di sini menemukan banyak hal hebat, dan suasana gembira mempengaruhi banyak percakapan di alam ini.
Makam utama yang tidak menyenangkan adalah salah satu dari 12 kuburan. Tempat ini sama sekali tidak damai atau aman. Alam logam adalah salah satu dari 5 alam kuburan, jadi alam ini tidak akan tetap damai sebagai surga bagi para pencari harta karun. Itu juga penuh dengan bahaya. Begitu mereka melewati punggung bukit yang disebutkan sebelumnya, mereka menemukan suku hantu menghancurkan sebuah gunung besar. Anggota suku ini harus menggali ribuan kaki sebelum menemukan barang yang mereka inginkan. Setelah melihat harta karun itu, ketua suku hantu mengambil logam suci ini dan berseru, "Lihat, ini adalah logam ilahi naga marah pemakan surga dalam legenda." Seluruh suku tenggelam dalam kebahagiaan. 1. Naga di sini sebenarnya adalah Denglong, salah satu dari 9 anak Raja Naga. Namun, saat perayaannya, serangga mulai berkumpul di langit dan membentuk lubang besar. Berdengung, "Tidak bagus, serangga pemakan logam." Berlari. Melihat kemunculan serangga yang menutupi langit ini, semua orang kehilangan akal dan berusaha melarikan diri. Ah! Jeritan mengerikan terdengar terus-menerus. Meskipun para ahli ini melarikan diri untuk hidup mereka, kecepatan serangga ini terlalu cepat dan mereka menangkap para pembudidaya dalam sekejap. Semua anggota suku yang berpartisipasi dalam tertarik dimangsa oleh serangga. Setelah serangga terbang, hanya kerangka yang tersisa. Serangga tersebut memakan ahlinya dan kemudian membawa logam suci ini kembali ke lubangnya sebelum menghilang ke dalam. Melihat beberapa ratus ahli berubah menjadi kerangka dalam sekejap membuat semua penonton bergidik ketakutan. Tidak ada lagi yang berani mendekati area ini, apalagi mencoba mengambil potongan logam suci drakonik itu. Apa itu serangga pemakan logam? Lan Yunzu melihat ke arah sekelompok serangga yang sepertinya terbuat dari baja dan bertanya pada Li Qiye. Li Qiye menjawab, "Jenis serangga yang sangat berbahaya. Mereka akan makan apa saja, dan mereka paling menyukai logam dewa. Tubuh mereka juga sangat tangguh. Sangat jarang melihat mereka di luar, tetapi mereka sebenarnya ada di mana-mana di alam logam. Siapapun yang ingin menggali logam mulia harus siap bertemu dengan serangga pemakan logam. Mereka suka bersembunyi di bawah harta karun ini. Semakin besar mereka, semakin kuat pula mereka." Beberapa cerita bahkan menyebutkan nenek moyang serangga menelan keberadaan yang tak terpecahkan. Tidak semua orang di dunia diprediksi bisa disebut keberadaan yang tidak stabil. Misalnya, bahkan paragon yang mampu membangun negaranya sendiri atau para ahli yang dianugerahi gelar dewa tidak bisa disebut tak terkalahkan. Jadi, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya keberadaan yang tak terpecahkan ini. Namun, serangga pemakan logam masih bisa memakannya, betapa mengerikannya hal ini. Namun, bahaya alam logam lebih dari sekedar serangga pemakan logam ini. Ada beberapa bahaya lain yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Li Qiye dan Lan Yunzu kemudian melewati dataran dan melihat karakter besar dari alam penguasa surgawi mendorong keluar dari gua batu tanpa dasar sambil berteriak, "Lari, lari!" Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Para ahli di belakangnya juga berlumuran darah dan babak belur. Itu adalah master sekte dari sekte asal. Lan Yunzu memperhatikan penguasa surgawi ini melarikan diri dari gua dan berseru kaget. Ah! Kelompok itu hampir berhasil keluar, tetapi sebuah tentakel tiba-tiba muncul dengan kecepatan kilat dan menyeret semua ahli di belakang penguasa surgawi kembali ke dalam. Penguasa surgawi juga tidak bisa melarikan diri, tentakel lain menyeretnya kembali juga. Tepat setelahnya, teriakan enggan dari penguasa terdengar dari dalam gua, "Tidak!" Pemandangan ini menyebabkan para penggarap diterhentinya apa yang mereka lakukan. Mereka tidak lagi berani mendekati gua ini. Kali ini, sekte asal telah selesai. Lebih dari 1000 ahli menghancurkan seluruhnya. Seorang sahabat yang benar-benar cetak menjelaskan sejak dia menyaksikan semuanya, "Saya mendengar bahwa mereka menemukan kitab batu di dalam gua itu, jadi seluruh sekte mereka memaksa masuk. Siapa yang mengira mereka semua akan mati? Keburukan macam apa yang ada di dalam? Bahkan penguasa surgawi pun tidak berdaya melawannya. Seorang yang akrab dengan yang gemetar lari jauh dari gua. Apa yang ada di dalamnya?" Lan Yunzu menyaksikan dari jauh dan bertanya dengan kaget. Sebuah tentakel yang bahkan mampu mengalahkan seorang penguasa, betapa mengerikannya hal ini. Li Qiye menahannya dan berkata, "Kamu bisa bertemu dengan hampir semua monster di Prime Ominous Grave. Tempat ini berbahaya, dan ketika bertemu dengan monster tertinggi,
bahkan paragon berbudi luhur pun akan hancur. Kuburannya begitu mengerikan. Jantungnya berdebar kencang setelah mendengar penjelasannya. Setelah melihat para elf di alam rahasia, Lan Yunzu merasa bahwa makam utama yang tidak menyenangkan tidak terlalu berbahaya. Sekarang, setelah melihat pemandangan ini, dia akhirnya menyadari bahwa mereka berada di kuburan utama yang tidak menyenangkan, yang terkenal dengan bahayanya yang mengerikan. Seberapa berbahayakah tempat ini? Itu terbukti hanya dengan melihat alam logam. Di sini, tidak hanya serangga pemakan logam yang ganas, ada juga beberapa makhluk yang tidak disebutkan namanya. Sebuah sekte menemukan sebuah gua tua dan memperhatikan harta karun di dalamnya. Tiba-tiba, kabut beterbangan dan, setelah diselimuti olehnya, semua ahli tiba-tiba menjadi gila. Pakar lain dengan kekuatan mendorong batu sebesar puncak untuk menemukan urat yang merembes di bawahnya. Namun, sebelum dia dapat menemukan apapun, air hijau mengalir keluar dan melelehkan seluruh dagingnya, hanya menyisakan tulang. Ada juga suku hantu kuat yang memperhatikan batu suci jauh di dalam jurang, tapi mereka diusir oleh kerangka legiun. Hantu-hantu ini berlari dan berkelahi pada saat yang bersamaan. Pada akhirnya mereka menderita kerugian besar, hanya 10 yang berhasil melarikan diri dengan nyawa mereka. Faktanya, peristiwa seperti itu terjadi setiap menit di alam logam dan alam kubur secara keseluruhan. Meski demikian, hal ini tetap tidak memuaskan keserakahan para penggarap akan harta karun. Tempat paling menarik di alam logam adalah Gunung Naga Ilahi. Meskipun namanya menunjukkan sebaliknya, tidak ada ular di sini, apalagi naga. Dinamakan demikian karena gunung tersebut memiliki penampakan naga yang membubung ke langit. Ia tinggi dan panjang seperti naga raksasa yang terbang di atas 9 langit. Alasan mengapa orang berbondong-bondong datang ke sini adalah karena ini adalah tempat khusus melahirkan batu takdir sejati. Bahkan ini pun tidak cukup untuk menggambarkannya, lebih tepatnya, tempat ini ditutupi dengan takdir. Di sini, hanya dengan berjongkok, seseorang dapat mengambil batu takdir yang berkisar dari 1 akumulasi hingga 9 akumulasi. Batu takdir keberadaannya bahkan lebih banyak lagi, seolah-olah gunung itu dilapisi dengan batu-batu ini. 1. Keberadaan batu takdir sama dengan 1-3 akumulasi. Setelah berita ini keluar, orang-orang di alam logam akan pergi ke Gunung Naga Ilahi untuk menguji kekayaan mereka guna melihat apakah mereka akan diterima oleh batu dewa takdir. Semua pembudidaya menginginkan batu setingkat ini. Kabar baik, keturunan sekolah kuno selatan telah diterima oleh 8 batu takdir yang dikumpulkan dan telah dibawa pergi. Kakak laki-laki senior lainnya berkata, hahaha, adik laki-lakiku juga diterima oleh batu takdir 7 akumulasi. Itu tepat untuknya, jadi dia mengambilnya. Seseorang yang iri mengenang, saya mendengar anak suci dari tanah suci burung Azure diterima oleh 6 keping dari 7 kumpulan batu takdir pada saat yang bersamaan. Pada akhirnya, dia mengambil batu takdir burung dingin yang paling cocok untuknya. Namun, ada juga orang-orang yang bergembira atas kemalangan orang lain, harus kukatakan, bangsawan muda tertua dari sekte bebas adalah yang paling tidak beruntung. Bakatnya tidak kalah dengan keturunan kekuasaan manapun, tetapi dia menginginkan batu takdir 9 akumulasi. Sayangnya, setelah melewati semua batu bentuk besar dan batu takdir dewa, tidak ada satupun dari mereka yang mau ikut bersamanya. Seorang yang berteman dengan rasa penasaran menambahkan, ya, itu cukup aneh. Bangsawan muda tertua itu brilian dan tidak lebih lemah dari seorang jenius seperti Titanic Crescent Saint Child, sepertinya dia telah dikutuk atau semacamnya kali ini, tidak ada satupun batu takdir yang baik yang mau pergi bersamanya. Di alam logam, gunung ini menjadi topik hangat dan setiap detik, seseorang akan membicarakan peristiwa yang terjadi di sini. Banyak pertemuan dan sekte dari alam lain juga dengan cepat berlari ke alam logam untuk mencoba peruntungan setelah mendengar tentang Gunung Naga Ilahi. Namun, Gunung Naga Ilahi adalah sumber kebahagiaan sekaligus kegilaan. Beberapa orang diterima oleh batu bentuk besar dan batu takdir dewa, namun ada juga yang mencari di seluruh gunung dan tidak diterima oleh satupun dari mereka. Tujuan Li Qiye juga adalah gunung ini, jadi dia membawa Lan Yunzu ke sana. Lan Yunzu melihat pemandangan itu dan berkata dengan tidak percaya, tidak mungkin. Li Qiye tersenyum dan berkata, ini hanya mungkin terjadi di makam utama yang tidak menyenangkan. Faktanya, bukan hanya Lan Yunzu,
siapapun yang datang ke gunung ini akan memiliki ekspresi terkejut yang sama di mana mereka tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri. Ini sungguh mustahil. Li Qiye telah melihat ungkapan ini berkali-kali. Setiap orang yang datang ke sini akan takut dengan keajaiban ini. Bentuk gunung naga yang menjulang tinggi dan megah bukanlah alasan mengapa orang terkejut. Itu karena ada batu takdir di mana-mana, seolah-olah gunung itu sendiri dibangun dari batu-batu kecil ini. Di sini, batu takdir sama lazimnya dengan kerikil, menyebabkan orang lain terpesona. Banyak orang berharap bisa memindahkan seluruh gunung ini kembali ke rumah mereka. Di gunung besar ini, segala jenis batu takdir dapat ditemukan. Satu batu akumulasi yang tampak seperti kristal ada di mana-mana. Orang bisa melihat sebuah batu dengan daun ikan mas berubah menjadi naga. Dua batu akumulasi lainnya memiliki api yang melelehkan logam. Ada juga batu tiga akumulasi dengan api yang menyala-nyala, esensi lembut beragam warna sedang dicairkan di dalamnya. Kemudian, ada 8 kumpulan batu takdir yang menyatukan dirinya dengan Grand Dao sambil memancarkan gambar kekayaan yang keemasan dan cemerlang. Sementara itu, 9 akumulasi batu takdir menyerupai tulang binatang dan memiliki tanda dewa dari binatang mitos, naga rakus. 2. Binatang suci drakonik lainnya dan putra Raja Naga. Harta karun berupa batu takdir ini membuat semua penonton menjadi penasaran. Tidak ada yang bisa menahan diri untuk tidak berdebar-debar saat melihat begitu banyak batu takdir. Masing-masing memancarkan cahaya warna berbeda, membuat gunung itu tampak seperti naga warna-warni yang menjulang tinggi ke langit. Bagaimana ini mungkin? Lan Yunzu bertanya dengan tidak percaya, batu takdir sebanyak ini akan membuat seluruh dunia menjadi gila. Ingat, batu takdir sangatlah langka, terutama yang memiliki akumulasi 4 atau lebih. Batu bentuk besar dan batu takdir dewa yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan bahkan lebih langka lagi. Biasanya, bahkan jika seseorang menemukan pembuluh darah dengan batu takdir di dalamnya, paling banyak hanya akan ada beberapa lusin batu, dan ini sudah dianggap sebagai jumlah yang ajaib. Sekarang, jumlah batu di depan mereka terlalu banyak untuk dihitung, jadi bagaimana? Mungkin orang tidak menjadi gila. Li Qiye menunjuk ke arah Gunung Naga dan berkata, mayoritas batu dari lereng bukit ini dan sekitarnya adalah batu dengan 4 akumulasi atau lebih. Jika Anda ingin menemukan batu bentuk besar dan dewa, maka pilihan terbaik Anda adalah pergi ke tengah punggung bukit. Bagaimana dengan batu tingkat tertinggi yang kamu sebutkan sebelumnya? Lan Yunzu menatap Li Qiye dan bertanya, Paman, karena ada begitu banyak batu takdir di sini, apakah kamu ingin mencoba menemukan beberapa batu takdir Fusi Dao? Itu tergantung pada keberuntungan. Li Qiye sambil menjawab sambil tersenyum, jika kamu ingin mampir, maka aku akan pergi bersamamu. Batu apapun dengan 4 akumulasi atau kurang dapat diambil sesuka Anda, tetapi jika Anda benar-benar menemukan batu Fusi Dao dengan 4 atau lebih, maka semuanya akan sia-sia jika ia tidak menerima Anda. Aku tahu, Paman. Lan Yunzu tersenyum dan meliriknya dengan menawan, jadi, Paman, aku akan menyerahkan tanggung jawab kepadamu. Anda harus menemukan batu takdir yang menerima saya, yang paling cocok untuk saya, dan yang terbaik adalah jika itu juga merupakan batu Fusi Dao. Siapapun yang dapat mengambil keberadaan batu takdir sesuka hati jika mereka cukup beruntung untuk melihatnya. Namun, untuk batu-batu dengan bentuk agung dan tingkat dewa, 4 akumulasi atau lebih. Tanpa penerimaan batu-batu ini, tidak ada gunanya bahkan jika orang tersebut benar-benar menyukai batu itu karena mereka tidak dapat membawanya. Bahkan tidak dengan paksaan. Baiklah, Li Qiye memikatnya dan berkata, karena kamu adalah pertunanganku, aku akan menerimanya. Jika saya dapat menemukan batu takdir Fusi Dao yang cocok untuk Anda, bagaimana Anda akan membalasnya? Dengan tubuhmu. Li Qiye lalu dengan sentuhan lembut pada dagunya. Lan Yunzu meliriknya dengan menawan dan tersenyum malu-malu sambil berkata, Paman, apakah kamu ingin menjadi seekor lembu tua yang memakan rumput muda? Standarku sangat tinggi, dan kamu mungkin bukan tipe yang aku suka. Li Qiye menjentikkan kening sebagai jawaban dan berkata, Nak, teruslah menggodaku dan aku akan benar-benar merasakanmu sepenuhnya. Kata-kata Li Qiye membuatnya tersipu, dia hanya bisa memanaskannya mencemooh. Mereka kemudian pergi ke gunung. Di bawah kaki mereka terdapat batu takdir cerah dengan berbagai benteka dan warna. Keduanya mulai melihat masing-masing batu tersebut.
Beberapa di antaranya berbentuk logam yang terbakar sementara yang lain tampak seperti permata beraneka ragam. Salah satu yang lebih luar biasa tampak seperti sepotong emas suci abadi yang melonjak. Meskipun disebut batu sejati takdir, itu bukanlah batu bongkahan. Memang ada beberapa yang bentuknya seperti batu, namun sebagian besar merupakan logam suci. Menginjak begitu banyak batu takdir menyebabkan jantung banyak orang berdetak lebih cepat, mereka penuh dengan keinginan. Li Qiye dan Lan Yunzu bukan satu-satunya yang berada di Gunung Naga Ilahi saat ini, banyak orang yang berkumpul di sini. Beberapa sendirian sementara yang lain berada dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang. Bahkan ada sekte yang berkumpul hanya untuk menguji keberuntungan mereka. Kedatangan Li Qiye dan Lan Yunzu menyebabkan banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke arah mereka, Li Qiye yang garang dan Lan Peri dari Sungai Seribu Ikan Mas. Tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang Li Qiye karena popularitasnya akhir-akhir ini sedang meningkat. Dengan mengancamnya melawan puluhan ribu orang, hantu manapun, termasuk jagoan besar, akan waspada ketika mereka melihat Li Qiye. Hal yang sama juga terjadi pada Lan Yunzu. Dia adalah seorang wanita cantik yang terkenal di jauh awan bagian selatan dan bahkan di seluruh dunia Secret Nether. Dia adalah keturunan sekte sungai dengan 2 talenta suci, yang menyebabkan penyebarannya menyebar jauh dan luas. Beberapa orang menganggap Lan Yunzu dan Phoenix Maiden adalah 2 putri surga yang dibanggakan oleh dunia Secret Nether. Lan Yunzu memiliki banyak pengagum di wilayah ini, jadi sangat menarik ketika dia datang ke sini bersama Li Qiye. Mungkinkah Li Qiye dan Peri Lan ada di sini untuk menguji keberuntungan mereka? Seseorang berkomentar setelah melihat mereka berdua. Seorang yang melibatkan hantu yang tidak menyukai Li Qiye mencibir, "Pah, manusia seperti itu, kawan Li, tentu saja akan datang ke sini untuk menguji keuntungannya. Orang seperti dia selalu menginginkan rejeki yang mudah." Seorang aktivis manusia tidak menyukai kata-kata ini dan membalas, "Di Zuomu juga sama. Tadi, dia juga datang ke sini untuk menguji keuntungannya." Pembudidaya hantu hanya merengut karena dia tidak bisa kembali. Lan Yunzu mencapai sekumpulan batu takdir. Meskipun hanya batu dengan 4 akumulasi atau kurang yang ada di bagian bawah punggungan ini, sayang sekali jika tidak membawanya kembali. Selain itu, hal itu mudah dilakukan karena seseorang tidak memerlukan penerimaannya. Lan Yunzu merasa sia-sia jika mengabaikannya, jadi dia berjongkok dan mengambil beberapa untuk dibawa pulang. Bahkan jika dia tidak menggunakannya, dia bisa memberikannya kepada murid biasa di sekte sungai. Namun, Li Qiye menghentikan melakukan hal itu. Dia memegangi kepalanya dan berkata, "Kita tidak perlu membuang waktu untuk jenis batu takdir ini. Juga, tempat ini adalah makam utama yang tidak menyenangkan, hal-hal di sini tidak dapat diambil begitu saja, terutama di Gunung Naga Ilahi. Batu takdir keberadaan ini memiliki serangga pemakan logam yang menjaganya. Mereka saat ini bersembunyi di bawah batu-batu ini, jadi jika kamu mengambilnya, serangga-serangga ini akan terbang keluar." Lan Yunzu bergidik setelah melihat begitu banyak batu jatuh ke tanah dan menarik napas dalam-dalam untuk bertanya, lalu semua batu ini dikelilingi oleh serangga pemakan logam. Saat ini, dia menyadari bahwa mereka tidak hanya berdiri di atas batu takdir, tetapi juga sarang serangga yang mengerikan. Mungkin seluruh gunung ini adalah sarang mereka. Kulit kepalanya kesemutan membayangkan berdiri di tengah begitu banyak serangga. Li Qiye melihat ekspresinya dan menjawab sambil tersenyum, "Jangan khawatir, jika kamu tidak mengambil batu takdir dengan 4 akumulasi atau kurang, maka serangga tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerangmu." Mendengar ini, dia menghela nafas lega karena dia telah melihat langsung serangga menakutkan ini. Beberapa di antaranya dapat diatasi, namun segerombolan dari mereka berarti masalah besar. Kebanyakan pengunjung tidak datang ke gunung ini untuk mencari keberadaan batu takdir. Bagaimanapun, mereka masih relatif mudah ditemukan di luar. Orang-orang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan sekali seumur hidup ini untuk batu takdir yang biasa. Penggarap tidak berhenti di kaki gunung dan malah melakukan perjalanan ke punggung tengah, mengincar batu dengan 4 akumulasi atau lebih. Beberapa bahkan ada di sini untuk 9 batu akumulasi. Seorang master sekte memimpin sekelompok murid maju dan berlari ke puncak. Guru sekte memberitahu murid-muridnya, waktu sangat berharga. Pertama-tama carilah batu takdir yang baik untuk melihat apakah ada batu takdir dewa yang akan mengenali Anda.
Dalam perjalanan mereka ke atas, seorang murid memperhatikan semua batu takdir keberadaan yang membuka jalan dan merasa bahwa itu terlalu sia-sia, jadi dia tidak bisa menahan diri. Namun, ketua sekte segera menyadari hal ini dan memarahinya, "Iblis kecil, ayo. Jangan buang waktu di sini dan membahayakan nyawa Anda sendiri. Keberadaan batu takdir akan dijaga oleh serangga pemakan logam. Itu tidak sebanding dengan nyawamu." Di bawah kepemimpinan Master Sekte, mereka semua berhasil mencapai punggung bukit dengan selamat. Para murid kemudian mulai mencari batu bentuk besar dan tingkat dewa yang cocok dan mau menerimanya. Tentu saja ada juga yang bosan hidup. Seorang penguasa surgawi tua datang ke Gunung Naga Ilahi dan matanya langsung bersinar. Dia kemudian berkata sambil tersenyum licik, "Saya bermaksud membuat sekte sehingga batu sebanyak ini cocok untuk saya." Dia kemudian menyelimuti lengan bajunya untuk mengambil lusinan batu takdir, tapi di saat yang sama, berdengung, sekelompok serangga pemakan logam terbang keluar dari tanah. Penguasa tua ini diselimuti dengan sangat percaya diri saat dia sekumpulan api yang ekstrim dari mulut. Dalam sekejap mata, nyala api halus ini membakar banyak serangga. Dia kemudian dengan berani menyatakan, "Serangga tidak penting." Dengan itu, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah botol dan membukanya untuk menyedot semua batu takdir. Berdengung. Namun kali ini, serangga pemakan logam yang lebih besar dari ibu jari terbang keluar. Para pembudidaya berpengetahuan luas yang berada di lingkungan tersebut menjadi khawatir saat mereka melihat serangga ini. "Ya dewa, itu adalah Raja Serangga Pemakan Logam." Orang tua ini dengan penuh percaya diri mencibir, serangga kecil ini berani bertindak begitu sombong. Dia ingin mendapatkan lebih banyak api yang ekstrim, tetapi malah terdengar teriakan, "Ah!" Raja serangga mengabaikan api yang ekstrim dan menembus tubuh lelaki tua itu dalam sekejap. Tarik ulang. Orang tua ini dimakan serangga tanpa sisa tulang. Adegan ini mengejutkan semua orang. Penguasa surgawi tidak punya kekuatan untuk melawan Raja Serangga Pemakan Logam, betapa menakutkannya hal ini. Baru setelah Raja Serangga merangkak kembali ke tanah, para petani yang terperanjat mendekati daerah itu. "Hahaha, ini akibat dari kesombongan." Seorang tokoh menyindir, 2 hari yang lalu, Raja Surgawi yang menakjubkan menggali batu dewa dan bertemu dengan Raja Serangga. Raja Serangga ini sepenuhnya, namun penguasa surgawi masih berani menentangnya. Kultivator mencetak lainnya mengenang, "Serangga ini terlalu ganas. Saya mendengar bahwa 4 Raja Surgawi dari Nether Crossing Swamp menggabungkan kekuatan mereka kemarin untuk membuka gua yang tersegel, dan mereka juga bertemu dengan Raja Serangga. Mereka berempati mengabaikan harta karun itu dan langsung melarikan diri." Setelah melihat nasib penguasa surgawi ini, para penggarap lainnya tidak berani menyentuh batu takdir keberadaannya lagi. Kehilangan nyawa karena batu takdir ini tidaklah sepadan. Namun, adegan seperti itu hanyalah pendahuluan. Orang-orang menjadi tenang dan sekali lagi berguling ke gunung untuk menemukan batu takdir mereka sendiri. Saat ini, seseorang menemukan kesuksesan. Seorang yang terlibat muda dengan gembira berseru, "Hahaha, aku mendapat batu takdir 6 akumulasi." Dia kemudian meletakkan tangannya di atas batu itu. Seolah-olah batu itu mempunyai kehidupannya sendiri, ia melonjak beberapa kali dan penggarap segera mengambilnya. Kultivator muda lainnya cukup beruntung dan diterima oleh 3 batu takdir, yang semuanya melompat di sekitarnya. Dia agak ragu-ragu karena dia tidak tahu harus memilih yang mana. Gurunya dengan senang hati mengelus jenggotnya setelah melihat muridnya diterima dengan 3 batu dan berkata, "Bakat Huzi sangat bagus bagimu untuk diterima dengan 3 batu sekaligus. Salah satunya bahkan adalah batu 6 akumulasi." Senior lainnya dengan gembira menambahkan, "Memang. Huzi pasti akan mencapai alam penguasa surgawi 10 tahun dari sekarang. Batu takdir dengan 4 akumulasi atau lebih akan memilih kegembiraan. Proses pemilihannya tidak memiliki syarat yang kaku atau standar khusus. Biasanya, pemberian dengan bakat lebih besar akan diterima oleh lebih banyak batu, tapi ini hanya yang biasanya terjadi dan bukan aturan mutlak. Batu-batu ini memiliki kesadarannya masing-masing, terutama yang memiliki 4 akumulasi atau lebih. Mereka tahu tuan mana yang membiarkan mereka bersinar." Melihat keraguan-raguan muridnya dalam memilih batu, sang guru menasihatinya, "Huzi, pilihlah yang pegas. Meskipun batu ini hanya memiliki 5 akumulasi, dengan pegas di dalamnya, batu ini sangat cocok dengan hukum takdirmu."
Kultivator bijak manapun, terutama seorang guru, tidak akan menyarankan muridnya untuk memilih batu dengan akumulasi paling surgawi daripada batu yang lebih cocok. Yang terakhir adalah satu-satunya cara bagi seorang yang berkuasa untuk benar-benar mengeluarkan potensi penuhnya. Setelah mendengar kata-kata gurunya, khawatir muda itu memilih yang memiliki akumulasi mata air. Setelah dia memilih batu ini, meskipun dua batu lainnya juga nyaman, mereka tidak lagi melompat dan kembali ke tempat asal. Penggarap hanya dapat memiliki satu harta takdir sejati, sehingga mereka hanya dapat memilih satu batu takdir. Sekalipun mereka dipilih oleh beberapa batu, mereka hanya dapat memilih satu dan tidak dapat membawa yang lainnya. Bagi mereka yang sudah memiliki senjata takdir sejati, jika mereka tidak melepaskan senjata takdir sejati mereka sebelumnya, maka batu takdir yang baru dipilih akan terbang, dia tidak akan tinggal bersama-sama. Tentu saja, situasi ini hanya untuk batu berwujud besar dan batu tingkat dewa, batu eksistensi tidak memiliki batasan ini. Perbendaharaan kekuatan besar hanya memiliki batu tingkat eksistensi. Jika para pihak menginginkan yang lebih baik, mereka harus keluar dan mencarinya sendiri. Dengan demikian, gunung tersebut menjadi sangat sibuk. Bahkan mereka yang sudah memiliki senjata takdir sejati pun datang untuk mencari batu yang lebih baik atau lebih cocok. Li Qiye dan Lan Yunzu, sebaliknya, tetap berada di bagian bawah gunung. Biasanya, orang-orang akan membangun punggung bukit bagian atas, namun menuju Li Qiye dan Lan Yunzu memutuskan untuk tetap berada di pangkalan. Di sini, mereka memetik dari sekelompok batu, sambil menatap curiga. Konsensus umum adalah bahwa batu-batu di daerah yang lebih rendah tidak sebanding dengan waktu, semuanya mengandung kurang dari 4 akumulasi. Apalagi mereka juga dilindungi oleh serangga. Hahaha, apakah Li ini takut dihina? Dia tidak berani pergi ke pegunungan karena takut tidak ada batu yang mau menerima bakat bawaannya yang jelek. Orang-orang akan bermusuhan dengannya sehingga dia tetap tinggal di pangkalan. Seorang yang bermusuhan dengan hantu muda yang memusuhi Li Qiye tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan sinis. Jadi kamu memang jenius. Seorang ahli manusia langsung membalas, apakah seorang jenius seperti Anda memiliki catatan pertempuran yang hebat? Meskipun bangsawan muda Li, kebanggaan umat manusia, tidak memiliki bakat bawaan yang menantang surga, dia dapat membunuh hantu jenius seperti anjing. Puluhan ribu hantu dihancurkan dengan tangan kosong bangsawan muda itu. Anda, pembudidaya hantu dengan marah menatap ahli manusia ini. Namun, ahli manusia itu berasal dari kekuatan yang besar, jadi dia dengan tajam menatap ke arah hantu itu tanpa rasa takut. Sup, tidak berjanji. Kalau begitu pergilah mencoba yang Nobel Li. Seperti yang kamu katakan, bakat bawaan bangsawan muda Li kita tidak terlalu bagus, jadi hantu jenius sepertimu seharusnya bisa mengalahkannya dalam 3-5 gerakan, bukan? Silakan pergi dan tantang bangsawan muda kita. Pakar manusia itu mencibir. Meskipun wajahnya memerah karena marah, kekuatan muda itu akhirnya menyerah. Meskipun para penggarap hantu membenci Li Qiye dan manusia hanyalah semut di matanya, dia tidak memiliki keberanian untuk menantang Li Qiye. Li Qiye bahkan bisa membunuh penguasa surgawi, apalagi orang seperti dia. Meskipun orang lain tidak mencemooh Li Qiye seperti izin hantu ini, sebagian besar orang bertanya-tanya mengapa dia tinggal di markas begitu lama. Apa yang coba mereka lakukan? Para menganggap yang cerdas, bahkan mereka yang berasal dari ras hantu, tidak berani meremehkan Li Qiye. Terlebih lagi, seorang jenius seperti Lan Yunzu juga bersamanya. Keduanya tidak bodoh. Mungkin mereka hanya mencoba mencari batu yang cocok daripada batu yang akumulasinya banyak. Ingatlah bahwa di era Ming kuno, Marching Battle Spear milik Kaisar Abadi Buzan disempurnakan dari satu batu takdir yang terakumulasi. Coba pikirkan lagi, pada tahun itu, Kaisar bersiap untuk setiap langkah yang diambilnya dan masih dengan bangga tersenyum ke 9 langit. Dengan tombaknya, dia membunuh hingga banyak sekali dunia kehilangan warnanya. Harta karun sejati Kaisar Abadi dan senjata tak terpisahkan yang tak terhitung jumlahnya dibayangi oleh kehadiran tombaknya. Itu masuk akal, dan ini berlaku untuk para jenius yang benar-benar jahat. Tidak semua petani setuju dengan teori baru yang dikemukakan. Seorang yang melibatkan tua mengelus dagunya dan berkomentar, secara pribadi, saya pikir semakin banyak akumulasi, semakin baik. Saya menambahkan batu 9 akumulasi. Coba pikir,
kekuatan batu takdir dewa. Seolah-olah para dewa sendiri yang turun. Tokoh hebat lainnya tidak mendukung tampilan ini dan membalas, belum tentu. Bahkan jika Anda memiliki 9 batu akumulasi dengan satu dewa Dao, apakah Anda pikir Anda memiliki kemampuan untuk mengendalikan dewa Dao ini? Anda tidak memiliki hukum kaisar, sehingga Anda akan mengalami kesulitan dalam mencoba mengendalikan akumulasi dewa ini. Dengan kata lain, akumulasi dewa di tanganmu tidak ada bedanya dengan sampah. Mustahil. Tanpa mencoba, bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak dapat mengendalikan akumulasi dewa? Kultivator tua itu tidak yakin. Sesaat kemudian, kedua pemain ini bertengkar. Faktanya, teori tentang Destiny True Stone selalu terjadi. Ada pendukung dan penentang gagasan bahwa hanya ada batu yang paling cocok, tidak ada yang terkuat. Li Qiye dan Lan Yunzu mencari di kaki gunung untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak bisa menemukan yang cocok untuk Lan Yunzu, tapi dia membuat beberapa batu melompat untuknya. Li Qiye memperhatikan sebuah batu takdir yang tampak seperti sepotong batu giok. Dia menarik dan mengambilnya, yang ini lumayan. Berdengung. Saat dia mengambil, seekor serangga pemakan logam keluar dari tanah dan terbang menuju Li Qiye dengan kecepatan ekstrim. Namun, Li Qiye bahkan lebih cepat lagi. Sebelum serangga itu menyerangnya, serangga itu sudah terjepit di antara kedua rahang atas. Retakan. Serangga itu hancur. Fisik apa yang kamu kembangkan? Lan Yunzu tidak mau bertanya setelah melihat bagaimana Li Qiye dengan mudahnya membuang serangga itu. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Lan Yunzu yakin bahwa Li Qiye mengembangkan fisik abadi. Namun, fisiknya memberinya perasaan yang sangat aneh dan dia tidak tahu mana itu. Bahkan dalam mimpinya yang paling pembohong sekalipun, dia tidak menyangka Li Qiye bisa mengembangkan dua fisik abadi. Hal ini benar-benar mustahil. Yah, kamu akan mengetahuinya nanti. Li Qiye dengan menjawab dan menyelamatkan batu takdir yang dipilihnya. Lan Yunzu memperhatikan bahwa dia mengambil beberapa batu yang sangat unik seolah-olah dia tahu apa yang ingin dia lakukan, apakah batu-batu ini dapat mencapai fusi Dao? Belum tentu untukku. Li Qiye menjawab sebagai tanggapan, saya mungkin tidak cocok untuk fusi Dao, tetapi peluangnya besar jika ada orang yang tepat. Mungkin dengan begitu, saya bisa menciptakan keajaiban. Lan Yunzu tidak mengatakan apapun. Akumulasi fusi Dao hanyalah sebuah teori di mata banyak orang, mayoritas petani belum pernah mendengar sebelumnya. Setelah hampir menjelajahi seluruh kaki gunung, keduanya masih belum dapat menemukan batu yang cocok untuk Lan Yunzu. Karena sudah begini, kita akan naik gunung dan mencari di sana. Li Qiye mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah gunung dan membukakan matanya untuk berkata, gunakan Cyclical River of Fate untuk fondasi Daomu. Sejauh yang saya tahu, ada batu takdir yang sangat cocok dengan keadaan Anda. Itu pasti ada, tapi saya tidak yakin apakah masih ada atau tidak. Setelah mendengar ini, Lan Yunzu dengan marah menyorotinya dan berkata, apa? Kamu tahu bahwa ada batu yang cocok untukku di gunung namun kamu tidak mengungkapkan dan malah membuat bodohnya melihat bersamamu di sini. Li Qiye melihat penampilan yang galak dan menjawab sambil tersenyum, nak, perhatikan sikapmu. Anda adalah peri sekte sungai, seseorang yang terkenal karena kecantikan dan sikap anggun, berbudi luhur, dan transenden Anda. Tidakkah kamu merasa reputasimu akan hancur dengan penampilan yang begitu menakutkan? Kamu, Lan Yunzu hampir muntah darah karena godaannya. Dia menutupi gigi dan berkata, sial, suatu hari nanti aku akan menjagamu dengan baik. Li Qiye tidak peduli dengan ancamannya dan dengan santai berkata, saya melakukan ini hanya demi Anda dan mungkin untuk menyelamatkan muka Anda. Yang terbaik adalah mencari batu yang cocok di bawah sini karena jika kami naik ke sana dan batu itu tidak menerima Anda, itu akan sangat berkabut. Semua orang tahu bahwa kamu jenius peri, jadi jika kamu ditolak oleh batu, bukankah itu akan merusak reputasimu sepenuhnya? Pipi Lan Yunzu memerah karena marah saat dia menatap Li Qiye dan berkata, Paman, kamu terlalu meremehkanku. Di masa lalu, di Danau Suci, saya diterima oleh 3 batu takdir pada saat yang sama, dan semuanya memiliki 8 akumulasi. Saya masih sangat percaya diri meskipun itu adalah batu takdir 9 akumulasi. Li Qiye tertawa dan berkata, seperti yang saya katakan sebelumnya, memiliki lebih banyak akumulasi tidak selalu berarti lebih baik.
Meskipun beberapa batu mungkin tidak memiliki 8 atau 9 akumulasi, mereka tetap sangat arogan. Beberapa batu istimewa tidak akan menerima siapapun tidak peduli seberapa hebat bakat mereka. Bagaimana kalau kita bertaruh? Lan Yunzu dengan cepat menyampaikan dengan tegas dan melanjutkan, sekarang, beritahu aku di mana batu itu berada sehingga aku bisa melihat betapa menakjubkannya batu itu. Tentu saja, Li Qiye menyebarkan dan berkata, tapi apa yang ingin kamu pertaruhkan? Jangan menangis saat kamu kalah. Lan Yunzu tiba-tiba menarik muncul kemarahannya dan kilatan lucu muncul di mata bulatnya. Dia tersenyum ketika berkata, Paman, bagaimana kalau kita membuatnya menjadi besar? Kalau nanti kita naik gunung, bagaimana kalau kita bertaruh siapa yang akan diterima oleh batu takdir yang lebih banyak? Orang yang menerima lebih banyak batu akan menjadi pemenangnya. Bagaimana keadaannya, Paman? Li Qiye memandangnya dan bertanya sambil menjawab, apakah kamu benar-benar ingin bertaruh? Dia kemudian memikirkan sesuatu yang sangat menarik dan bertanya, apakah menurut Anda akan menang? Sambil menggembungkan pipinya, Lan Yunzu tersenyum dan berkata, tentu saja. Jangan bilang Paman terlalu takut. Bahkan gadis kecil sepertiku pun berani bertaruh. Jika kamu kalah, beri aku setetes air bintang segudang. Li Qiye tertawa kecil sebagai jawaban dan menjawab, jadi gadis kecil ini menginginkan miriat Star Water milikku. Namun, jika kamu kalah, apa yang akan kamu serahkan padaku? Lan Yunzu melengkungkan payudaranya yang montok dan berkata, Paman, aku bisa mengatasi kekalahan. Harta karun, benda abadi, pil. Ucapkan saja kata-katanya. Jika aku memilikinya, maka aku sama sekali tidak akan menipumu. Li Qiye mengusap dagunya lalu mengamati dari atas ke bawah dan memutar dengan cara yang tidak senonoh sambil berkata, harta tidak menarik di sekitarnya. Bagaimana dengan ini? Jika kamu kalah, maukah kamu menanggalkan pakaian malam ini demi kesenangan menontonku? Buka pakaianku, dasar bajingan mesum. Lan Yunzu yang memerah berteriak lalu mencoba menendang Li Qiye. Li Qiye tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Kemudian, dia dengan santai bertanya sambil memutar ulang, jadi, apakah kamu berani atau tidak? Wajah gadis Lan Yunzu yang marah dan memerah, dikombinasikan dengan matanya yang lembut penuh kilau berair, sungguh indah. Namun, sebelum mereka berdua bisa memutuskan, satu orang turun ke Gunung Naga Ilahi dari langit. Pendatang baru dan penggarap yang sudah ada di sini semua menjadi terkejut ketika mereka melihat orang ini, keturunan kerajaan abadi Gunung Sederhana. Penggemar Xian, Lan Yunzu juga berseru, itu adalah Xian Fan yang terbang turun dari langit. Dia masih diselimuti oleh 5 elemen armor abadi sehingga tidak ada yang bisa melihat wajah atau sosoknya. Dari awal sampai akhir, tidak ada yang tahu apakah orang di dalamnya laki-laki atau perempuan. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa itu memang manusia bernama Xian Fan, keturunan kerajaan abadi. Bahkan hantu yang paling arogan pun menjadi cemas ketika mereka melihat kedatangannya, eksistensi yang dapat melawan Sir Di Zuo. Baik orang jenius maupun karakter yang lebih tua tidak berani memandangnya dengan sekilas. Seseorang memandangi baju besi abadi dan menyatakan dengan ketakutan, sungguh membayangkan bahwa kuburan terbuka begitu cepat, Di Zuo dan Xian Fan tidak dapat menentukan pemenangnya karena keduanya harus lari ke sini. Dulu, generasi muda tak berani menantang pamor ketiga pahlawan tersebut. Kemudian, Li Qiye menyapu bersih ras hantu dan membantai ribuan orang untuk mengumumkan kehadirannya di dunia Secret Nether. Orang-orang kemudian mengetahui bahwa monster ganas telah datang dari ras manusia, monster yang dapat menantang otoritas para hantu. Saat ini, ada juga Xian Fan, seseorang yang sama sekali tidak dikenal. Xian Fan berbeda dari Li Qiye, yang lain berspekulasi bahwa Li Qiye dapat menantang Di Zuo, namun Xian Fan sebenarnya bertarung melawan Di Zuo. Itu adalah pertarungan yang sangat mencolok dan pemenangnya belum dapat ditentukan sebelum mereka berdua dengan cepat menuju kuburan perdana yang tidak menyenangkan. Duo orang suci ras manusia kita tidak lebih lemah dari 3 pahlawan ras hantu. Haha, kita tidak akan lebih lemah dari hantu generasi ini. Kaisar abadi masa depan belum memutuskan. Seorang manusia yang bersemangat berseru sambil melihat ke arah Xian Fan, para hantu memiliki 3 pahlawan sementara kita memiliki 2 orang suci. Baru-baru ini, orang-orang sibuk menjuluki Li Qiye dan Xian Fan sebagai duo suci umat manusia.
Judul ini terdengar sangat tidak menyenangkan bagi para hantu, tetapi akhir-akhir ini para hantu tetap diam. Di antara para hantu, prestise di Zuo sangat luas dan tidak pernah membiarkan orang lain memprovokasi dia. Baik generasi tua maupun generasi muda dari para hantu sangat menghargai Di Zuo. Siapa sangka Xian Fan yang bisa bertarung seimbang dengan Di Zuo. Meskipun pertarungan ini tiba-tiba berakhir, orang-orang harus menerima bahwa Xian Fan memiliki kemampuan untuk melawan Di Zuo. Sebelumnya, ras hantu, terutama yang muda, memandang rendah manusia. Tapi sekarang, muncullah Li Qiye yang galak dan kemudian Xian Fan yang misterius. Para hantu muda tidak bisa lagi mempertahankan kesombongannya. Cukup tangguh. Lan Yunzu melihat keadaan Xian Fan dan berbisik, bahkan Di Zuo tidak akan memiliki keuntungan apapun melawannya. Lan Yunzu tidak menyaksikan pertarungan antara keduanya, tapi dia bisa menyimpulkan hasil pertarungan tersebut setelah melihat penampilan Xian Fan saat ini. Tidak ada yang mengejutkan. Li Qiye memandangi zirah itu dan berkata, mendapatkan zirah ini membuktikan nilai yang luar biasa. Makhluk ini sangat berhati-hati dalam memilih kebahagiaan karena ia cukup bangga. Situasi ini benar-benar sesuai dengan harapan Li Qiye. Tidak perlu melihat tingkat memikirkan Xian Fan atau hukum kaisar mana yang dia kembangkan. Hanya baju besi yang menghiasi tubuh Xian Fan yang menceritakan banyak hal kepada Li Qiye. Baju besi itu adalah simbol kekuatan, jika seseorang tidak cukup kuat, mereka tidak akan bisa memiliki armor ini. Xian Fan mencapai Gunung Naga dan segera berlari ke puncak alih-alih berhenti di pangkalan. Seorang yang berdekatan saat melihat ini, mungkinkah dia juga ada di sini untuk mencari batu itu? Mungkin. Para hantu menghentikan urusan mereka dan menatap Xian Fan. Xian Fan tiba di puncak dalam satu tarikan napas. Dia benar-benar ada di sini untuk mencari batu itu. Seorang yang melibatkan tua yang sadar sambil melihat ke arah gunung, apakah dia benar-benar ingin mencoba juga? Guru sekte lainnya menambahkan, itu masuk akal. Lun Hui dan Di Zuo datang bersama keturunan-keturunan. Mereka yang memenuhi syarat semuanya ingin mencobanya. Apa yang ada di puncak gunung? Lan Yunzu tidak tahu apa-apa jadi dia bertanya pada Li Qiye setelah melihat Xian Fan naik ke puncak. Li Qiye membukakan matanya dan menatap Xian Fan sebelum menjawab, batu takdir. Batu unik di dunia ini, batu yang belum pernah diperoleh siapapun sejak dahulu kala. Saat ini, semua mata tertuju pada puncak. Seorang yang mengundang hantu bertanya, Tian Lun Hui gagal dan hal yang sama berlaku untuk Sir Di Zuo. Akankah Xian Fan mampu melakukannya? Saya tidak tahu, tapi tidak curiga jika dia gagal juga. Seorang ketua suku dari Misty Field bagian utara berkata, menurut catatan dari Nether Crossing Swamp, setelah naik tahta, Kaisar Abadi Mingdu juga datang ke sini. Legenda mengatakan bahwa dia ingin batu itu menerima dia sebagai kegembiraan. Sayangnya, Kaisar gagal dan batu itu tidak ikut bersamanya. Apa? Bahkan Kaisar Abadi tidak bisa tinggal di sana. Tapi dia adalah Kaisar Abadi. Banyak orang terkejut setelah mendengar ini, dapat dipahami jika itu adalah seorang kaisar muda sebelum kekuasaannya. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu siapa yang sebenarnya akan menjadi Kaisar Abadi sampai mereka mencapai ujung jalan. Namun pada saat itu, Kaisar Abadi Mingdu sudah menjadi kaisar yang tak terkalahkan, sebuah eksistensi yang berkeliaran bebas di 9 surga. Namun, batu itu tetap tidak berhasil mengambilnya, dan berita ini mengejutkan banyak orang. Batu jenis apa ini? Dia bahkan tidak menerima Kaisar Abadi. Lan Yunzu juga terguncang setelah mendengar ini. Tidak ada apapun di dunia ini yang lebih kuat dari Kaisar Abadi, namun batu ini tetap tidak memilihnya. Ini sungguh mencengangkan. Itu memang batu yang sangat mengecewakan. Li Qiye berkemah sambil melihat ke puncak. Entah seseorang manusia atau hantu, semua mata tertarik pada Xian Fan. Para hantu sama sekali tidak ingin Xian Fan berhasil karena Di Zuo dan Tian Lun Hui, dua orang dengan talenta tertinggi di antara para hantu, keduanya gagal. Jika Xian Fan bisa melakukannya, maka itu akan merugikan harga diri ras hantu. Faktanya, karena orang-orang mengetahui bahwa ada sebuah batu yang bahkan tidak menerima Kaisar Abadi, banyak orang jenius datang untuk menguji kekayaan mereka untuk melihat apakah mereka dapat dipilih oleh batu ini. Dalam waktu beberapa hari yang singkat, banyak orang telah datang. Di Zuo, Tian Lun Hui, anak suci bulan sabit Titanic,
anak jahat serangga hantu, dan keturunan lainnya semuanya berusaha mendapatkan batu ini. Keajaiban lain dan junior tanpa nama juga datang. Namun, tidak ada seorang pun yang berhasil mendapatkan penerimaan batu tersebut. Xian Fan mencapai puncak dan menemukan ada sebuah batu seukuran baskom air. Warnanya abu-abu tanpa kilau dan sama sekali tidak mencolok seperti kerikil acak di jalan. Jika batu ini terletak di lokasi yang berbeda, tidak ada yang akan melihatnya sekilas. Karena penampilannya yang biasa, tidak akan ada yang mengira bahwa batu ini sangat berharga. Apakah batu ini benar-benar ajaib dan menakjubkan seperti yang dikatakan legenda? Bukan hanya beberapa orang yang memiliki pemikiran ini karena banyak yang merasa bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan mitosnya. Yaitu, seorang yang lebih tua berkata, belum lagi, sudah banyak yang gagal, bukan hanya kelompok Sir di Zuo dan Tianlun Hui. 2 hari sebelumnya, leluhur kerajaan kuno segala era datang dan ingin mengambilnya dengan paksa, tapi dia tidak bisa memindahkannya sama sekali. Setelah mendengar ini, kelompok itu tersentak dan meminta konfirmasi, bahkan nenek moyang All Eras tidak bisa memindahkannya. Kerajaan kuno memiliki 2 kaisar sehingga nenek moyangnya pasti sangat cemerlang juga. Nenek moyang biasa dari kekuatan besar biasa tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun, bahkan orang luar biasa seperti ini tidak dapat menggerakkan batu ini sedikit pun, ini adalah pemikiran yang sangat mengerikan. Nenek moyangnya pastilah seorang paragon berbudi luhur, namun dia masih gagal untuk menyelamatkan batu biasa ini. Apakah batu itu benar-benar menantang surga? Lan Yunzu memiliki bakat ganda orang suci dan sangat sensitif, tetapi dia masih belum bisa merasakan aura khusus apapun yang memancarkan dari batu itu. Li Qiye memandangi batu itu dan menjawab sambil tersenyum, jika kamu bisa mencapainya, harga berapapun akan tetap setara. Batu unik ini berbeda dengan batu lainnya. Bahkan zaman dulu yang makmur pun akan sulit melahirkan batu seperti ini. Kaisar Abadi Minggu mencoba mengambilnya dengan paksa, tetapi dia juga tidak berhasil. Bahkan Kaisar gagal setelah menggunakan kekerasan. Hati Lan Yunzu tenggelam. Dia bertanya sekali lagi, kisah-kisah tersebut menunjukkan bahwa Kaisar adalah satu-satunya eksistensi yang dapat dengan paksa mengambil batu takdir, bukankah ini benar? Tidak, ini benar. Li Qiye menganggukkan kepalanya dan berkata, namun, ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Jika seorang kaisar melakukannya terlalu sering, mereka akan mendapat balasan-balasan. Batu di sana mungkin unik, tetapi jika seorang kaisar merusak nyawanya, mungkin mereka bisa mengambilnya. Namun, harganya terlalu tinggi. Saat ini, Xian Fan sedang duduk di atas dengan satu tangan diletakkan di atas batu. Energi darahnya melingkari tangannya dalam bentuk naga dan burung phoenix. Meskipun energi ini tidak terlalu padat, suara getarannya menyebabkan jantung berdebar-debar. Rasanya seperti gelombang ilahi yang menghempaskan mereka ke udara. Energi darah Xian Fan memang terlalu kuat. Gelombang energi ini menyebabkan orang lain kehilangan warnanya. Tidak heran mengapa Xian Fan bisa bertarung secara seimbang melawan Di Zuo. Energi darah dari telapak tangan akhirnya turun ke batu, bertujuan untuk menyelaraskan dirinya. Namun, batu ini tidak menyelamatkan mukanya dan membuang energi darah ini kembali ke keadaan semula. Meskipun demikian, Xian Fan adalah seorang yang berbakat cemerlang dan tidak mudah menyerah. Energinya melonjak saat naga sejati melesat keluar dari telapak tangan sementara seekor burung phoenix abadi melingkari pergelangan tangan. Aura burung phoenix dan naga sangat mendominasi. Jika aura ini meletus, langit pun akan runtuh dan bintang-bintang pun akan jatuhan. Sikap yang begitu kuat dan agresif menyebabkan orang lain di gunung mengubah ekspresi mereka. Kekuatan Xian Fan sudah cukup untuk menguasai generasi muda. Gemuruh menggelegar bergema saat seluruh gunung berguncang. Energi darah yang menari-nari di tangan sangat agresif, itu menabrak batu seperti banjir. Xian Fan ingin menyelaraskan energinya dengan batu itu. Suara keras lainnya terdengar seolah-olah dunia berantakan. Meskipun energi darah Xian Fan sangat kuat, serangan balik dari batu itu bahkan lebih menantang dari surga. Xian Fan terpaksa mundur beberapa langkah. Karena baju besi yang dia hias, seseorang tidak dapat melihat ekspresi Xian Fan. Namun, semua orang bisa membayangkan ekspresi terkejutnya. Mungkin sama seperti penonton lainnya, luar biasa, batu itu sungguh menakjubkan.
Anak kebanggaan surga seperti Xian Fan mungkin akan dengan senang hati diterima oleh batu takdir 9 akumulasi, tapi batu itu menolaknya. Seorang hantu yang menawan menganggukkan kepalanya dan berkomentar, senjata takdir sejati Sir di Zuo dimurnikan dari batu takdir 9 akumulasi. Saya mendengar bahwa dia dipilih oleh 29 akumulasi batu, lalu dia memilih satu setelahnya. Tuan di Zuo sangat menginginkan batu ini, tapi sayangnya, dia ditolak juga. Sayang sekali, para menganggap manusia cukup kecewa atas kegagalan Xian Fan. Sementara itu, para penggarap hantu menghela nafas lega karena Di Zuo dan Tian Lunhui telah gagal sebelumnya. Jika Xian Fan berhasil, maka itu sama saja dengan menamparkan wajah seluruh ras hantu. Ini berarti bahwa kejeniusan ras hantu yang paling kuat tidak setara dengan ras manusia. Xian Fan mau tidak mau menjadi sedih setelah gagal mendapatkan pengakuan batu itu. Dia tidak berlama-lama dan dia tidak peduli untuk melihat 9 tumpukan batu lainnya sebelum pergi. Paman, giliran kita. Lan Yunzu tersenyum dan berkata pada Li Qiye. Oh, kamu juga menginginkan batu itu. Tapi aku merasa kamu tidak punya kesempatan, dan ini bukan hanya aku yang meremehkanmu. Batu itu sangat arogan, Li Qiye menjawab dengan tersenyum. Lan Yunzu mengeluarkan senyuman ringan dan menawan dan berkata, Paman, lupakan batu itu. Meskipun aku sombong, aku tidak berpikir bahwa aku lebih baik dari Kaisar Abadi. Saya lebih tertarik pada batu lain yang Anda bicarakan sebelumnya. Lan Yunzu kemudian menutupnya dengan cara yang lucu dan menatap Li Qiye dan berkata, Paman, apakah kamu berani bertaruh bahwa kamu akan mendapatkan persetujuan dari batu itu juga? Anda adalah orang yang penuh percaya diri, bukan? Mari kita lihat apakah kamu lebih baik daripada Di Zuo, Tian Lunhui, dan Xian Fan dengan mendapatkan persetujuan dari batu itu. Ketertarikan Li Qiye terguncang saat dia membuka matanya dan berkata, jika batu itu menerimaku sebagai kegembiraan, apa yang akan kamu lakukan? Paman membual lagi. Lan Yunzu menunjukkan postur anggun lainnya dan dengan tersenyum menjawab, sebaliknya, kamu harus mengungkapkannya sebagai apa yang akan kamu lakukan ketika kamu kalah. Jika aku kalah, maka aku akan memberikan barang luar biasa yang layak untuk orang sepertimu. Li Qiye memperlambat dan melanjutkan, namun, jika kamu kalah, bukalah pakaianmu malam ini agar aku bisa melihatnya. Lan Yunzu terkekeh dan berkata sambil sedikit bingung, Paman mesum, tunggu sampai kamu menang, baru kita bisa bicara. Lan Yunzu berbalik dan menuju puncak. Setelah mengambil beberapa langkah, dia menginginkan konfirmasi sehingga dia berbalik bertanya, apakah kamu berani mengambil taruhan ini, Paman? Tentu saja, kamu pikir aku takut padamu. Li Qiye mengejarnya, dan keduanya berjalan bahu-membahu mendaki gunung. Ini menarik perhatian banyak orang lainnya. Li Qiye dan Lan Yunzu telah lama tinggal di pangkalan, jadi pendakian mendadak ini menarik cukup banyak perhatian. Seseorang berspekulasi, mungkinkah Li Qiye dan Peri Lan juga ingin mencoba batu di puncak itu. Hal ini wajar karena siapapun yang datang ke sini pasti ingin mencobanya. Lan Yunzu punya lebih banyak alasan untuk melakukannya. Dia adalah keturunan sekte sungai dan seseorang dengan 2 talenta suci, bakatnya telah lama dibicarakan dan dipuji oleh orang lain. Baru-baru ini, Li Qiye juga menjadi terkenal karena keganasannya dan bagaimana dia dengan cepat mengejar Di Zuo dan Tian Lunhui. Dia adalah seorang jenius yang berbakat, jadi tidak aneh jika dia ingin bertanya. Seorang yang ditakuti hantu mencibir dan berkata, orang Li tidak memiliki peluang untuk sukses. Bagaimana dia bisa lebih baik dari orang seperti Sir Di Zuo? Dan bahkan jika dia setara dengan Tuan, Li Qiye sama sekali tidak akan mampu menguguli dia. Tuan Di Zuo dan Tian Lunhui sama-sama gagal, dan bahkan Xian Fan ras manusiamu juga gagal. Orang Li pasti tidak bisa melakukannya. Ini bukanlah ras hantu yang sombong. Hanya para jenius mereka yang paling hebat yang telah mencoba dan gagal, dan hal yang sama berlaku untuk Xian Fan. Mereka tidak percaya bahwa Li Qiye mampu melakukannya dan merasa betapapun kuatnya dia, paling-paling, dia akan setara dengan Di Zuo. Ini sudah merupakan penilaian yang tinggi baginya. Sementara itu, para manusia yang bersemangat berharap agar Li Qiye berhasil. Sayangnya, mereka tidak punya banyak harapan. Di luar Chanyang, semua jenius terbaik di dunia suci Nether telah mencoba untuk mendapatkan persetujuan dari batu ini.
Tak satu pun dari mereka yang berhasil, dan para tetangga manusia juga merasa bahwa Li Qiye tidak bisa melampaui mereka semua. Dari titik tengah punggung bukit ke atas, semua batu takdir berada di atas tingkat keberadaan. Bahkan ada 9 batu akumulasi ketika Li Qiye dan Lan Yunzu sampai di sana. Berdiri di persimpangan, Lan Yunzu berkata sambil tersenyum lebar kepada Li Qiye, "Paman, siap. Mari kita lihat siapa di antara kita yang lebih populer." Li Qiye memandang ke arah Lan Yunzu, yang dipenuhi dengan kegembiraan, dan berkata sambil tersenyum sambil menyesuaikan diri, "Wanita duluan. Jika saya pergi duluan, Anda tidak akan yakin dan akan mengatakan bahwa saya adalah seorang pengganggu." Ego yang luar biasa, Lan Yunzu menatapnya dengan marah. Dia kemudian berjalan menuju tengah gunung dan menyalurkan energi darah ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, energi ini menampakkan dirinya seperti udara yang mengalir. "Apa yang Perilan coba lakukan?" Seorang penonton yang penasaran bertanya setelah melihat energi darahnya mengalir. "Mereka mencoba merasakan batu takdir." Seorang yang terlibat dari generasi sebelumnya menjelaskan, keduanya bersaing untuk melihat siapa yang akan diterima oleh lebih banyak batu. "Hahaha, aku bertaruh untuk kemenangan Fairyland. Bakat gandanya yang suci sangat terkenal." Kultivator lain langsung berkata. Yang lain menambahkan, "Saya juga bertaruh pada Fairyland. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang bakatnya. Meski dia jarang mengambil tindakan, di mata saya, dia adalah seorang jenius yang bisa mencapai puncak." Gadis-gadis, terutama gadis-gadis cantik yang menenangkan kerajaan seperti Lan Yunzu, selalu disambut, "Sudah jelas hal ini. Meskipun ini hanya persaingan persahabatan, para persahabatan muda lebih condong ke arah Perilan." Dengan energi darahnya yang terpancar, Lan Yunzu mulai berjalan mendaki gunung. Tak butuh waktu lama hingga rentetan dentuman pun muncul. Beberapa 5 lusin batu akumulasi mulai melonjak. Buk, dia melanjutkan dan mengumpulkan 6 batu lainnya juga melompat. Namun, dia tidak menghentikan langkahnya. Bahkan beberapa 7 batu terakumulasi menunjukkan kekagumannya dengan melompat. 86 batu akumulasi, 18 batu akumulasi, 97 batu akumulasi. Saat dia bergerak ke atas, orang yang suka bersenang-senang mulai menghitung. Melanjutkan ke atas, suara dentuman terdengar tanpa henti. Sekitar 8 batu terakumulasi dan melonjak sedikit. Meski tidak terlalu jelas, ini tetap menunjukkan bahwa mereka telah menerima Lan Yunzu. 58 batu takdir akumulasi. Seseorang dengan terkejut berkata setelah menghitung, layak memiliki 2 talenta suci. Dia belum tentu lebih lemah dari ketiga pahlawan tersebut. Sayang sekali dia bertarung lebih jauh dari mereka. Seorang jenius yang kagum berkata, "Luar biasa. Dia diterima oleh 58 batu akumulasi." Pada titik ini, Lan Yunzu berbalik dan tersenyum menawan, "Paman, apakah saya perlu melangkah lebih jauh? Saya ingin menantang 9 batu akumulasi untuk diterima. Belum terlambat bagimu untuk menerima kekalahan, aku tidak akan membiarkanmu kalah telak." Tampilan provokatif dari seorang wanita cantik sungguh memikat. Li Qiye tertawa sambil melihat sisi manis dan cerianya. Dia kemudian berjanji dan menjawab, "Nak, aku tidak mencoba untuk mengungkapkan gelembungmu, tetapi levelmu benar-benar jauh di bawah levelku." Li Qiye kemudian memulai pendakiannya dan disambut dengan banyak antusiasme. Li Qiye akan pergi. Bersiaplah dan lihat apakah dia akan diterima oleh lebih banyak batu, atau akankah Perilan menjadi pemenangnya. Seseorang bersiap-bersiap untuk melihat berapa banyak batu yang akan diperoleh Li Qiye. Seorang anggota hantu tetap tidak yakin dan berkata, menurut pendapatku, Li Qiye tidak akan." Namun, kata-katanya terpotong pendek. Buk buk buk. Suara batu yang melompat terdengar bersamaan dengan pemandangan yang luar biasa, menyebabkan semua orang tercengang. Bahkan mereka yang telah melewati badai yang tak terhitung banyaknya dan melihat banyak keajaiban tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri. Buk buk buk. Batu-batu mulai saling bertengkar. Saat Li Qiye lewat, semua batunya melonjak. Yang lebih sulit dipercaya lagi adalah mereka tidak hanya melompat, mereka juga mulai mencapai kesuksesan dalam mengejar Li Qiye. Dentang, dentang, dentang. Semakin tinggi dia pergi, semakin banyak batu yang mengikuti setelahnya. Mereka mengejarnya seolah-olah takut kalah dan bersaing satu sama lain untuk menjadi yang paling dekat dengannya.
Pemandangan ini mengejutkan semua orang di gunung ketika mata mereka terbuka lebar dan rahang mereka jatuh ke tanah. Lan Yunzu telah mempersiapkan mentalnya sebelumnya, tapi dia masih tidak bisa mencegah mulutnya terbuka. Dia tidak percaya dengan pemandangan menakutkan ini. Ini tidak masuk akal. Seorang raja hantu melihatnya dengan membayangkan. Bahkan raja hantu seperti dia tidak bisa mendapatkan kembali ketenangannya. Seseorang yang melihatnya dalam keadaan bodoh, saya pernah mendengar bahwa batu takdir memiliki kemampuan untuk berlari, tapi siapa yang pernah melihatnya? Hal ini sudah menjadi rahasia umum, namun hingga saat ini belum banyak yang benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan itu bukan hanya satu batu, itu adalah sejumlah besar batu. Batu takdir yang tak terhitung jumlahnya di gunung itu bergerak, menyebabkan semua penonton berdiri di sana sambil terlihat konyol. Seorang berpikir bahwa ia berada dalam mimpi dan berkata kepada temannya yang berdiri di sebelahnya, "Hei, hasta saya untuk melihat apakah ini kenyataan." Tak lama kemudian, terdengar saat dia hampir kehilangan sepotong daging karena cubitan yang keras. Kini, dia yakin itu bukan mimpi. Buk. Li Qiye sekarang berada di samping Lan Yunzu bersama dengan sekelompok batu takdir tepat di belakangnya. Kemanapun dia pergi, semua batu takdir mengikuti tepat di belakangnya. Ini tidak mungkin nyata. Lan Yunzu tergagap saat Li Qiye mendekat. Dia kemudian berkata, "Apakah kamu bercanda?" Li Qiye tersenyum senang dan dengan santai berbicara, "Menurutmu siapa yang memenangkan taruhan ini?" Lan Yunzu menjadi sedih dan dengan lembut menghela nafas, "Kamu. Bahkan batu takdirku pun mengikutimu." Dia tidak punya pilihan selain diyakinkan. "Kalau begitu mari kita pergi untuk melihat apakah batu sombong itu mau menerimaku atau tidak." Li Qiye sambil menjawab tersenyum sebelum melanjutkan perjalanannya. Buk. Li Qiye terus mendaki gunung. Tidak hanya 8 akumulasi batu yang mengejarnya, tapi bahkan 9 akumulasi batu yang mengikutinya, memicu teriakan, bahkan 9 akumulasi batu mengikuti Li Qiye. Bukankah ada keadilan di dunia ini? Semua batu menerima dia dan hanya dia. Bagaimana kita yang bukan siapa-siapa akan hidup mulai sekarang? Saat ini, banyak orang yang mengalami perasaan dan ketidakberdayaan yang sama. Mereka tidak bisa menghentikan batu takdir ini untuk memilih Li Qiye. Dia hampir mencapai puncaknya, dia ingin mencoba batu itu. Seorang berteriak sambil menyaksikan pendakian Li Qiye. "Ya Tuhan, sungguh menakjubkan. Mungkin dia akan mengambil batu itu." Semua penggarap terkejut sementara para penggarap hantu bahkan lebih gugup. Pada saat ini, bahkan para penggarap manusia pun merasa sedikit cemburu pada Li Qiye. Sekelompok batu takdir yang mengikutinya sungguh tidak adil. Mereka menunggunya membuat frustrasi di depan batu itu. Li Qiye terlalu jahat, dan pemandangan spektakuler ini bahkan menutupi Di Zuo dan Tian Lunhui. Pada saat ini, bahkan pendukung kerasnya, para sahabat manusia, diam-diam iri padanya. Dia sekarang telah mencapai puncaknya. Semua batu yang melompat tepat setelahnya jatuh ke tanah dan tidak berani melanjutkan lebih jauh, sepertinya mereka semua takut dengan puncak, wilayah batu itu. Bahkan 9 batu akumulasi pun tidak kecuali. Namun, mereka tidak ingin pergi karena mereka semua ingin dijemput oleh Li Qiye. Banyak dari mereka memilih berbaring di sana, menunggu. Jika Li Qiye tidak dipilih oleh batu itu, maka mungkin mereka mempunyai peluang untuk dipilih olehnya. Sungguh mendesak membandingkan diri sendiri dengan dia. Lan Yunzu tersenyum masam, "Saya kira setiap orang memiliki nasibnya sendiri. Yang lain ingin dipilih oleh batu takdir sedangkan batu takdir ingin dipilih oleh Li Qiye. Sial, seorang raja manusia dari generasi sebelumnya mengutuk, bocah ini terlalu menantang surga. Jika saya memiliki anak perempuan, saya akan segera menikahkannya." Seorang sahabat di sebelah raja kerajaan menyindir, "Saudara, kamu juga dapat melihat betapa jahatnya dia. Bahkan jika Anda memiliki anak perempuan, Anda hanya bisa menunggu dia memilih daripada putri Anda yang memilihnya. Aku masih baik-baik saja menunggu dia menjemput putriku." Raja tidak bisa menahan diri untuk tidak memintanya. Ketika Li Qiye berada di sebelah batu itu, semua orang tidak bisa menahan diri untuk menahan nafas dan diam-diam menyaksikan pemandangan itu. Seluruh gunung menjadi sunyi karena tidak ada yang berani bersuara, jangan sampai mereka melewatkan peristiwa mengejutkan ini. Karena, pada saat ini, semua orang mengharapkan keajaiban terjadi.
Sebelumnya, keajaiban akan terjadi jika batu itu menerima seorang master, tapi sekarang ceritanya berbeda, akan menjadi suatu keajaiban jika batu itu tidak menerima Li Qiye. Ini adalah batu yang tidak mempedulikan kaisar abadi dan telah diuji oleh banyak orang di generasi mendatang. Ini akan menjadi keajaiban seluruh generasi jika batu ini menerima seorang master. Namun, Li Qiye telah mengemukakan keadaan hari ini. Tampaknya sangat wajar jika batu itu menerimanya sebagai kegembiraan. Li Qiye pergi ke samping batu itu dan perlahan duduk. Semua orang menahan napas saat emosi mereka menari-nari atas setiap tindakan Li Qiye. Dia hanya duduk tanpa ada aliran energi darah dan melakukan tindakan yang mengesankan, dia hanya membekukan batu itu dengan lembut. Sobat lama, sudah lama tidak bertemu. Li Qiye tersenyum dan berkata, pukulannya menyebabkan batu itu sedikit bergetar, begitu pula hati semua orang. Tolong jangan terima dia, seseorang yang datang. Tidak ada yang tahu siapa yang mengatakan ini dengan lantang, tapi ini adalah konteks umum di benak setiap orang. Untunglah batu itu hanya bergetar sedikit sekali, lalu tidak bergerak lagi. Orang-orang menghela nafas lega setelah melihat ini, sepertinya beban berat telah terangkat dari punggung mereka. Namun, mereka masih belum berani bersuara sambil mengamati puncak dengan intens karena tahu puncaknya belum berakhir. Li Qiye tersenyum dan berkata setelah melihat batu stasioner itu, batu yang sangat arogan, aku penasaran berapa lama kamu berniat untuk tinggal di sini. Yang membuat semua orang senang, batu itu tetap diam. Salah satu penonton dengan bersemangat berkata, ini keajaiban, langit punya mata. Banyak orang mengangguk setuju. Batu yang tidak menerima Li Qiye menyebabkan semua orang menjadi santai dan bersemangat. Namun, Li Qiye masih sangat tenang. Dia memiliki senyuman di wajahnya dengan tangan menempel ke tanah sambil menatap ke langit. Sikapnya seolah-olah sedang berbicara dengan seorang teman lama, apakah kamu ingat ketika Kaisar Abadi Qian Li datang? Anda tidak merasa nyaman. Aku selalu berpikir mungkin saat itu bukan waktu yang tepat, apalagi Kaisar Abadi Mingdu sebelum dia. Tapi hari ini, aku sendiri yang datang jadi masa lalu tidak penting lagi, kan? Batu itu masih tidak bergerak seperti sebelumnya. Orang-orang di gunung masih menunggu dengan gelisah, mereka tidak tahu apa yang dikatakan Li Qiye di batu itu, tapi mereka sedang menunggu keajaiban terjadi, batu itu tidak menerima Li Qiye sebagai permintaan. Aku tahu kamu sangat arogan. Li Qiye berkata sambil tersenyum, tetapi saya telah melihat kesombongan yang lebih besar lagi, Anda tahu. Bagi saya, tidak ada yang mustahil selama saya benar-benar yakin. Batu itu masih sunyi, tapi Li Qiye tidak terburu-buru. Dia melanjutkan dengan sikap ceria, terlalu banyak hal yang tidak dapat dipercaya di dunia ini, seperti membunuh dewa dan mengakhiri makhluk abadi. Bagaimana perasaan Anda mengenai hal ini? Atau mungkin Anda merasa membantai dewa bukanlah apa-apa? Lalu bagaimana kalau membunuh kaisar abadi? Berdiri di tempatnya, Lan Yunzu sangat bingung mengapa dia mengatakan hal ini pada batu ini. Membunuh dewa sudah merupakan hal yang menakutkan, tapi membunuh kaisar abadi. Sejujurnya, ini tidak mungkin. Atau mungkin kamu berpikir bahwa membunuh makhluk abadi dan dewa bukanlah apa-apa. Li Qiye tersenyum dan menambahkan, jika saya ingin menghancurkan sebuah batu, tidak peduli apa jenis batu itu, selama saya yakin, maka saya rasa saya dapat menemukan beberapa metode. Sama seperti kamu berpikir membunuh makhluk abadi dan dewa bukanlah apa-apa, dengan tekad yang kuat, menghancurkan batu juga tidak berarti apa-apa di dunia. Jika saya tidak dapat memilikinya, bahkan barang yang paling berharga dan tak ternilai harganya pun tidak akan bernilai satu koin pun di mata saya. Karena saya tidak dapat memilikinya, mengapa ragu untuk menghancurkannya? Apa pendapatmu tentang ini? Kali ini, batu itu akhirnya bereaksi dengan sedikit berkibar. Para penggarap jauh dari ras hantu merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat setelah mereka melihat batu itu berguncang. Banyak yang berdoa memohon keajaiban, tolong jangan terima seorang guru. Pada saat ini, Li Qiye dengan gembira melanjutkan, meskipun saya galak, saya tidak kejam. Dia kemudian melanjutkan dengan tenang, saya mengagumi bakat dan harta, jadi saya tidak akan menghancurkanmu hari ini. Langit dan bumi membutuhkan generasi yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk melahirkan batu sepertimu, ini memang tidak mudah. Jika aku menghancurkanmu, itu akan sangat sia-sia.
Li Qiye kemudian menepuk tangannya setelah berdiri dan berkata, jika kamu ingin terus tinggal di tempat terkutuk ini untuk generasi ini, maka aku yakin kamu akan melewatkan era paling cemerlang dan penuh warna sejak awal mula waktu. Belum pernah ada era seperti ini sebelumnya, dan Anda juga akan kehilangan guru tertinggi selama ribuan tahun. Tetapi jika Anda puas dan lebih suka tinggal di sini, maka saya tidak setuju. Ada banyak sekali senjata di dunia ini, dan jika aku menginginkannya, maka senjata terbaik pun pada akhirnya akan ada diterima. Aku tidak membutuhkanmu. Setelah itu, Li Qiye berbalik untuk pergi. Semua pembudidaya hantu akhirnya bisa bernapas kembali. Mereka semua bergembira, dan hal yang sama juga terjadi pada para sahabat manusia. Saat ini, mereka merasa ini adalah momen paling membahagiakan dalam hidup mereka. Hahaha, Li Qiye hanya biasa saja, seorang penggarap hantu dengan gembira mencibir. Namun, sebelum dia menyelesaikannya, mulutnya terbuka lebar lagi, itu cukup besar untuk memuat telur angsa. Berdebar, tepat ketika Li Qiye berbalik, batu itu tiba-tiba melompat ke telapak tangan. Tidak, seseorang berteriak dengan sedih. Raungan ini lebih diterima dari tangisan seseorang yang baru saja tertusuk pisau. Fik, apakah tidak ada keadilan di dunia ini? Seorang jenius yang emosional menunjuk ke arah langit dan mengutuk, astaga, apakah kamu tidak memiliki mata? Apakah Anda hanya menyebutkan orang lemah seperti kami? Masih baik-baik saja jika Anda menganugerahkan semua batu takdir di dunia ini, tapi jangan paling sombong ini. Bagaimana kita para petani kecil akan hidup mulai sekarang? Keajaiban tidak terjadi. Brengsek, dunia ini tidak adil, seru seorang hantu yang berbakat. Para penggarap hantu adalah orang-orang yang melakukan pukulan terbesar saat ini. Li Qiye telah mengalahkan Di Zuo dan Tian Lunhui, dua ras hantu kebanggaan terbesar. Dalam sekejap, kecemerlangan Li Qiye telah berkontribusi pada momentum umat manusia. Di sisi lain, perasaan manusia campur aduk, mereka tidak tahu apakah harus bahagia atau sedih. Singkatnya, segudang emosi merajalela di benak mereka. Seorang guru sekte manusia dengan masam berkata, munculnya putra surga yang sombong seperti dia memang merupakan suatu kebanggaan bagi kita manusia. Namun, monster jahat seperti dia akan menyapu generasi ini dan menghancurkan semua jenius lainnya. Mulai sekarang, siapapun yang ingin mencapai puncak harus melampaui iblis ini terlebih dahulu. Dalam waktu singkat ini, setiap orang memiliki perasaan yang berbeda. Para sahabat manusia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa iri pada Li Qiye. Dia adalah putra kesayangan surga, sangat tidak adil. Ini adalah pilihan yang tepat. Li Qiye menggosok batu itu dan berkata sambil tersenyum. Dia kemudian menyimpannya sementara yang lain menatap dengan mata gila dan memerah. Namun, tidak ada gunanya merasa iri pada Li Qiye karena seseorang tidak bisa mencuri batu takdir. Sekalipun berhasil dirampok, batu itu tidak akan menerima mereka sebagai helikopter dan akan melarikan diri begitu saja. Buk, buk, buk. Semua batu takdir yang berada tepat di bawah puncak pun melonjak seolah itu adalah momen paling membahagiakan dalam hidup mereka. Para tetangga menjadi sangat bingung ketika mereka melihat pemandangan seperti ini. Apa yang terjadi? Satu persatu, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Li Qiye tersenyum dan berkata, lalu dia merentangkan telapak tangannya. Dia mengambil sebagian besar dari 8 dan 9 akumulasi batu serta sebagian dari 5, 6, dan 7 akumulasi batu. Dia melemparkan kembali beberapa batu akumulasi 8 dan 9. Beberapa dari 5, 6, dan 7 akumulasi batu tidak mau dan tampak seolah-olah mereka sedang memperhatikan sebagai antisipasi. Kembali dan tumbuh seiring waktu. Kalian semua akan memiliki kesempatan, dan masa depan kalian tidak hanya berakhir di sini. Li Qiye berkata sambil memutar tangannya. Akhirnya, batu-batu yang enggan tersebut memantul kembali ke tempat asalnya. Dalam sekejap, Gunung Naga Ilahi menjadi kosong. Batu akumulasi 8 dan 9 hampir semuanya telah diambil oleh Li Qiye sehingga tidak terlalu banyak yang tersisa. Adegan ini memecahkan akal sehat semua orang saat mata mereka hampir jatuh ke tanah. Bahkan Lan Yunzu tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa heran. Li Qiye menyebabkan semua batu bersaing untuknya sudah cukup mengejutkan, tapi dia menjadi teringat setelah dia mendapatkan batu lainnya juga. Seorang jenius yang jahat memang berbeda, mereka jauh di luar imajinasi seseorang.
Dan bukan hanya itu saja, dia bahkan mengambil banyak batu, ini juga melanggar aturan umum. Semua orang tahu bahwa para kuasa hanya dapat memilih satu batu takdir. Bahkan jika batu tersebut diterima oleh banyak orang, setelah memetik satu batu, batu lainnya tidak akan mengikuti mereka. Namun, Li Qiye kini mengambil kumpulan batu takdir sekaligus, keajaiban ini benar-benar mematahkan akal sehat dunia. Hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada titik ini, seseorang berteriak nyaring karena mereka tidak mampu menghadapi adegan konyol seperti itu. Hanya batu takdir yang memilih kecerahan, para penggarap tidak memilih batu takdir. Tapi sekarang, Li Qiye memetiknya seolah-olah sedang memilih kubis di depan pedagang kaki lima. Pada akhirnya, sebagian besar batu takdir telah dibelinya seperti kubis. Hati seorang yang merangkul tidak dapat menahan pemandangan yang menstimulasi seperti itu, jadi dia berteriak ketika menghadapi pemandangan yang mustahil ini di mana seseorang sedang mengambil sekelompok batu takdir tingkat tinggi. Oh ibu, apa yang terjadi? Apakah surga sudah gila? Bagaimana surga mengizinkan seseorang mengambil begitu banyak batu? Ya Tuhan, apakah kamu tidak punya mata? Saat ini, pemikiran ini bukanlah satu-satunya yang mempengaruhi detak jantung tidak teratur. Ini jelas bukan mimpi, ini nyata. Bahkan Lan Yunzu, yang mengenal Li Qiye dengan baik, merasa sulit untuk percaya, bagaimana ini mungkin. Melanggar akal sehat saja tidak cukup untuk menggambarkan peristiwa ini terlalu aneh. Jika saat ini bukan siang hari, dia akan mengira ada hantu yang sedang mempermainkan semua orang. Itu karena aku terlalu tampan. Li Qiye sambil menjawabnya. Dia tidak mengatakan kebenaran yang hanya diketahui olehnya. Tampan sekali pantatku, Lan Yunzu dengan marah dan membalasnya. Mulai sekarang, dia tidak lagi terkejut tidak peduli kejadian aneh apapun yang terjadi di sekitar Li Qiye. Lagi pula, apa yang lebih aneh dari apa yang terjadi hari ini? Li Qiye memilih sebuah batu dari kumpulan batu dan melemparkannya ke arah Lan Yunzu sambil tersenyum, kamu cukup beruntung, batu yang saya bicarakan sebelumnya masih ada di sini. Anda dapat memilikinya. Dia terhenti ketika dia menangkap batu takdir yang bersinar dengan cahaya ilahi. Ini adalah batu yang sangat bagus, namun Li Qiye memberikannya seolah-olah itu hanya sebuah kubis. Yang membuatnya semakin tercapai adalah batu takdir ini tidak menyenangkan dan malah berlari kembali ke arah Li Qiye. Anak kecil, pada akhirnya, wanita ini masih memiliki dua talenta suci. Aku putri kebanggaan surga, namun kamu berani meremehkanku seperti ini. Awas atau aku akan mengulitimu. Pada titik ini, Lan Yunzu tidak lagi peduli dengan citra wanitanya karena dia cukup terluka. Semua batu takdir ini menyambar Li Qiye seolah-olah dia adalah pria tampan yang dipuja oleh bunga. Li Qiye tersenyum riang sambil menamparkan nepuk batu ini dan berkata, gadis kecil ini tidak buruk. Dia memiliki dua talenta suci dan hukum rahasia kehendak surga sebagai fondasinya. Jangan khawatir, aku akan melindungi gadis ini nanti agar kamu tidak rugi. Pada akhirnya, batu takdir yang enggan jatuh ke tangan Lan Yunzu. Dia tidak tahu harus berkata apa, kejadian ini terlalu misterius dan menakutkan. Kenapa kamu disambut oleh begitu banyak batu takdir seperti ini? Lan Yunzu dengan penasaran bertanya karena dia tersesat. Hal ini benar-benar tidak masuk akal. Li Qiye sambil menjawab mengecewakan, karena aku tampan dan dicintai semua orang. Ungkapan, bunga mekar saat terlihat, diciptakan untuk menggambarkan diriku. Bleh. Lan Yunzu tampak seperti ingin muntah dan dengan cepat menjawab, jika kamu tampan, maka setiap pria di dunia ini sangat gagah. Apakah kamu benar-benar ingin mendengar alasan sebenarnya? Ini sangat sederhana, karena saya adalah penguasa dunia ini dan satu-satunya yang menyapu era tanpa akhir. Li Qiye tertawa sebelum menjawab. Paman, wajahmu lebih tebal dari balok pelipis. Lan Yunzu menatapnya dan melanjutkan, saya percaya Anda akan menjadi penguasa di masa depan, tetapi untuk mengatakan bahwa Anda adalah satu-satunya yang telah melewati semua zaman. Ayolah, ini jelas-jelas kecewa. Berapa umurmu? Kamu masih anak nakal. Li Qiye tidak dapat menahan senyumnya sebelum berkata, yah, alasan sebenarnya adalah aku akan membangun sekte batu. Di masa depan, batu takdir ini akan menjadi jenderalku. Di bawah perlindunganku, mereka akan mengamuk di dunia ini dan menikmati esensi duniawi untuk menjadi yang tertinggi selamanya. Bah, siapa yang akan mempercayaimu?
Dia menyorotinya lagi dan berkata dengan keras sambil mendekat, "Paman, jika kamu ingin aku mempercayaimu, setidaknya cobalah mengatakan sesuatu yang lebih serius, atau aku akan benar-benar menjagamu." Penampilannya membuatnya tersenyum. Dia kemudian memberi isyarat dengan tangannya dan perlahan berkata, "Lebih serius." "Baiklah, kita akan bicara lebih serius. Gadis, jangan lupakan taruhan kita. Ingatlah bahwa Anda harus menanggalkan pakaian sepenuhnya demi kesenangan menonton saya malam ini, agar saya dapat melihat apakah sosok Anda adalah yang terbaik atau tidak." "Dasar cabul." Lan Yunzu merasa malu sekaligus marah saat dia berteriak, "Dalam mimpimu." Dengan itu, dia berbalik dan lari. Sementara itu, Li Qiye dengan santai mengikutinya dan menyindir, "Nak, seseorang harus menepati kata-katanya." Perkataan seorang pria seberat gunung. Lan Yunzu yang kebingungan terus berlari dan berseru, "Bah, aku bukan seorang pria sejati, aku hanya seorang gadis kecil." Li Qiye mengikutinya sambil tersenyum. Di Gunung Naga Ilahi, semua orang diam-diam menyaksikan Li Qiye pergi seolah-olah dia adalah orang yang sangat aneh. Lama setelah dia pergi, seseorang dengan tragis berteriak, "Sial, takdirku batu. Saya masih menginginkan batu takdir 9 akumulasi." Melihat bukit-bukit gundul membuat banyak petani tua meratakan orang-orang muda yang datang ke sini untuk menguji keberuntungan mereka. Berada di generasi yang sama dengan Li Qiye yang jahat itu sungguh-sungguh tertidur. Berita tentang Li Qiye yang mengambil batu takdir menyebar seperti badai ke seluruh makam perdana yang tidak menyenangkan. Kelima alam kuburan mendengar hal ini, dan tak terhitung banyaknya penggarap dan garis keturunan yang mengejutkan. Bahkan karakter hebat pun mengejutkan. Nenek moyang dengan kekuatan besar tidak dapat mempercayainya, tidak mungkin. Seorang murid melapor kepada leluhurnya dan bersumpah, "Leluhur, murid ini melihat dengan mata kepala sendiri, dan guruku juga ada di sana. Anak ini terlalu menakutkan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Itu melanggar semua akal sehat." Setelah berita itu dikonfirmasi, kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya terjebak dalam keadaan. Kemudian, berita yang menantang surga ini masuk ke telinga para jenius lainnya. Baik anak suci bulan sabit Titanic maupun anak jahat serangga hantu merasa sedih. Mereka diam-diam berteriak dalam pikiran mereka dan berpikir bahwa, kecuali mereka melenyapkan Li Qiye, tidak akan ada hari di mana mereka bisa bangkit. Di dalam alam kayu, Di Zuo segera berdiri setelah mendengar ini. Energi darahnya meletus dan naik ke tingkat yang meneror, menyebabkan langit menjadi gelap dan bulan bergetar. "Bagus sekali, aku membutuhkan seorang jenius tertinggi dan tak mencapai seperti ini untuk menjadi batu yang membuka jalanku menuju menjadi kaisar abadi." Dia menyatakan ketika matanya seperti harimau menyapu dataran dengan cara yang terlalu mendominasi. Dia melanjutkan dengan nada yang dalam, "Saya awalnya ingin membunuh Tian Lunhui sebagai batu paving saya, tapi sekarang, saya memiliki mangsa yang lebih baik." Sebagai salah satu jenius terbaik dalam ras hantu, Tian Lunhui mengungkapkan senyuman gelap sambil menyembunyikan aura misteriusnya. Dengan berkumpulnya yang tidak menyenangkan, dia tersenyum dan berkata, "Saat burung kicau dan kerang berkelahi, nelayan akan menangkap keduanya." Dia kemudian menutup matanya dengan sikap acuh tak acuh seolah tidak ada yang penting baginya. Mungkin bukan karena tidak penting, mungkin karena semuanya ada dalam genggamannya. Eksistensi teratas lainnya di antara para jenius muda, Xian Fan dari umat manusia, sangat terkejut setelah mendengar berita ini, orang itu berhasil. Armor abadi 5 elemen menerimaku, tapi batu itu tidak. Namun, pria itu benar-benar melakukannya. Terlalu menakutkan. Setelah lama memikirkannya, dia kemudian berpikir, luar biasa, selalu ada gunung yang lebih tinggi. Tampaknya jalan menuju kaisar abadi tidak akan terlalu membosankan. Berita mengejutkan ini mengejutkan banyak ras sementara kejayaan banyak orang jenius meredup. Ketika berita itu menyebar lebih jauh, banyak orang yang memukul dada dan menginjak tanah karena marah. Bagaimana mungkin orang tidak menjadi gila ketika Li Qiye sendiri yang melakukan sejumlah 8 dan 9 akumulasi batu. Banyak pertarungan muda yang masih belum menyempurnakan senjata takdir untuk diri mereka sendiri, dan persahabatan sejati lainnya menginginkan batu takdir yang lebih baik. Penggarap harus mengambil kesempatan ketika mereka masih muda untuk mengubah batu takdir karena mereka tidak dapat melakukannya di usia yang lebih tua.
Ini karena, begitu mereka menjadi tua, dibutuhkan terlalu banyak esensi kehidupan untuk menyempurnakan harta karun takdir sejati yang baru. Banyak terjadi mimpi muda untuk pergi ke Gunung Naga Ilahi untuk menemukan batu takdir 9 akumulasi, namun sekarang, Li Qiye menghancurkan impian mereka dengan mengambil sejumlah besar batu tersebut. Pada akhirnya, yang paling ditekankan adalah ras hantu. Baru-baru ini, mereka sangat tertekan. Pahlawan ketiga dunia suci Nether adalah kebanggaan dan aspirasi masa depan mereka. Dan sekarang, Li Qiye menjanjikan entah dari mana sendirian tidaklah cukup, bahkan Xian Fan pun muncul. Li Qiye bahkan lebih mempesona dari Di Zuo dan Tian Lunhui, sehingga seluruh generasi muda dari para hantu merasa malu. Jika hal ini terus berlanjut, maka generasi hantu muda akan dikonsumsi oleh manusia, sehingga wajar jika ras hantu menjadi jengkel. Bersambung.